Pacantel, kemana tuh pacantel? Naon eta artinya kumaha eta Pacantel. Jadi paham nggak ini ya? Abdi teh Saya kasih buat ini enggak dulu ya, ngertos. masing-masing teman-teman ya. Nih, misal ya, ini mau giliran biar teratur dan terarah. Memang bagusnya masing-masing pihak tak kasih waktu misal 3 menit, tapi giliran kalau yang ngomong lainnya diam gitu. Atau mau masing-masing bebas, pengen bebas, oke. Ada Misal request, Meme Mang? pengen Boleh, Mang? ngomong terus, saya kurangi waktunya. Semakin Mang, ada banyak ngomong, request. saya makin kurangi. Atau Ada mau yang request boleh nggak? gimana? Silakan. Requestnya kayak gini, yang di bawah jarinya anteng ya, jempolnya anteng ya. Ya pasti nggak bisa lah. Pasti nggak bisa. Iya, Asal yang lebih santun. bagus itu, yang lebih bagus, Ya. yang ngomong terus itu yang dikurangi waktu aja itu bagus. Oh, sweet. Oke, berarti namanya sweet itu ya. Nih ya. Tunggu aku siapkan dataku dulu, aku cari-cari Oke, data. saya kasih biar nggak bingung ya teman-teman, mana yang Uni, mana yang meme ya. Aduh, ini ngarana itu meni meme pisan geuleuh meni geuleuh. Memet udah dibilangin Kang Farudin teh Memet. Oh, Nah. dicaletot sih ya. Heeh, aduh, kalau nah hal ini kedap ya. Aksi ya. Error. Bentar, laptopnya nah error Dikutuk Bentar, boleh dah. bentar. Malah keluar Bentar. Sabar. Hidup adalah cobaan. Sama seperti saya melihat meme yang suaranya mendengung. Sebentar, stop. Anak bunda. Berarti akrobat ya, ngoceh terus ngomong. Iya, berarti mau seperti itu, semakin ngoceh semakin dikurangi ya. Berarti kebijakannya itu tandem ya, sistem sweet berarti. Ini kalau ada lagi yang mau naik, nah, aku turun, Pak Bun. Ya, kalau ada yang mau naik konten, dipersilakan gantiin gua. Soalnya gua mau ngasih makan Tuhan dulu. Anak domba maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan gitu bro. Iya, Tuhan lu harus kasih Sweet. makan karena Tuhanmu kan tersenyum, tertawa, jadi harus kasih makan itu benar. Bukan Nah, dia Bukan sendiri yang gitu bilang. bos. Yang jelasnya sama orang itu barusan orang itu mendoakan nabinya. Tuhan. Masa kita yang doain nabi? Iya, Enggak, kalian dia kan itu mau ngasih Tunggu, makan. tunggu. Iya. Aan. Itu pasti. Aan, bagi Udah itu kamu pasti. iya, Aan Ini bagi teh mau kamu dua Nabi lawan dua tidak ini teh. didoakan. Makanya dia Dua tadi lawan saat satu, ngomong. dua lawan satu, Mirip dua aku lawan nggak ngomong satu. sama situ. Iya, aku tanya, Nabi kalau Nabi nggak patut didoakan ya? Ngapain Menurut doain kamu? nabi? Iya, aku tanya, menurut kamu Nabi itu tidak pantas untuk didoakan? Ngapain didoakan nabi? Nah, kalau Tuhan didoakan pantas nggak? Ya, ngapain didoakan Tuhan? Lah, Tuhan Bahkan kamu ada didoakan Tuhan kok. maling loh. Siapa Ada Tuhan bisa bilang? maling. Oke, ini aku bacakan Siapa dalilnya ya. bilang? Tuhan didoakan ya, bentar. Siapa? Iya, ini bentar. Bentar ya. 50. Dia lupa di dalam kitabnya. Ngerti nggak arti Tuhan? Ini. Maha kuasa. Ya diam dulu. Ini butuh doa Ya, Tuhan dengan kamu di dalam Wahyu pasal 7 nomor 10. Stop. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatanlah bagi Allah kami. Tuhan kamu lo didoakan supaya selamat. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak Daud. Apa-apaan kamu ketika Udah. nabi kami yang Udah, bukan Ripa. Tuhan didoakan kamu iri. Udah, jawab ya. Ketika Tuhan Ripa. kamu itu butuh Ripa, didoakan. jawab ya. Hosea bagi anak Jawab ya, Hosana bagi anak Daud. Apa itu namanya? Jelas. Tuhan kamu Ini mau butuh mulai doa. nggak? Sama Bahkan siapa? Tuhanmu Sama sendiri Jawab bukan nggak? cuma butuh doa. Belum Tuhanmu dijawab sendiri nggak? berdoa. Ya ilaha Tahu nggak? illallah. Tuhan kamu berdoa. Bayangkan. Ya ilaha illallah. Perlu Ini, dijawab nggak? Siapa Gampang sama siapa jawabnya itu nih, bro. Pak? Pilih salah Sedikit satu. doang. Oke. Ini so- Pak. Coba sebentar ya. Saya moderator dan juga dari timer ya. Ini Ya. tentukan dulu nih Ripa sama Meme atau Aan ya. Satu Ya lawan mereka satu kan saja. udah biasa bertiga. Mereka aku sendiri itu udah biasa. 5 orang mereka aku Yes. sendiri juga udah biasa. Ripa, Mereka biasa Ripa. keroyokan. ku jawab dulu itu omonganmu ya. Bisa nggak? Dikit aja itu. Jawabnya nggak perlu panjang-panjang. Oke, 1 menit. Cepat. Ya. 1 menit. Ingat 1 ya, menit. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu bisa disembah, bisa kecil, bisa gimana-mana. Tuhanmu Itu bisa nggak jadi Tuhan. kotoran? Diam. Jangan Loh? sampai ke situ bertanya. Loh, kenapa? Kalau Elegan, Tuhanmu bisa elegan, mengecil, elegan. kenapa dia nggak loh? Kok elegan?
Kamu elegan, Tuhan mengecil kata kamu. Tuhan mau masuk ke dalam botol bisa nggak? Mengecil masuk ke dalam botol kayak jin bisa nggak? Jangan ke Tuhanmu? situ, Bro. Loh, kok nggak boleh? Tuhan kamu mengecil terus aku injak bisa nggak Ini masuk dia ke sela-sela jebakan, sendal aku? jebakan. Kami ini Oh, namanya jebakan. ini Tuhanmu sebenarnya kan kamu bisa kalah. mengecil. Cuman kamu Enggak kalah. Ini kan argumen kamu yang aku tanggapin. Ripa, Kata kamu Tuhan kamu bisa Ripa. mengecil terus aku injak-injak boleh nggak Tuhan kamu itu yang Gini, kecil-kecil gini, kayak Ripa. semut itu? Sudah, stop 1 menit, sudah habis. Oke, Oke. Siapa panjangan? Akademi, siapa panjangan? Sudah, 1 menit Nah, sebentar. Nih saya kasih tahu ya, aku biar sedikit nggak doang kan. membingungkan. Sebentar. Ini yang cirinya ini ya. Ini cirinya buat Uniripa. Oke? Cirinya ada orang ini ya. Kalau yang ini buat Oten. Oke? Jadi contoh saya kasih gini ya. Tuh kan? Kelihatan ya? Biar inilah, biar ada warna Nggak gitu ngerti kan. aku. Oke? Pokoknya yang atasnya seperti ini. Nah, ada yang kayak gini. Itu adalah Uniripa ya. Mana Adapun kakak kan yang nggak buka Hah? itu Kem? Nggak kelihatan. masa ya Allah. Nggak buka Kem. Nah, Ini. baru buka Kem. Nah, Ini baru ya. buka Kem. Nah, ya. ini cirinya yang kayak gini, ada orang berdua gini kayak seperti ini ya, warna-warni ya, seperti pelangi. Itu buat Uniripa. Kalau yang kayak gini ya, full, nggak ada apa-apanya. Contohnya kayak gini. Nah, ini buat Oten, oke? Siap ya? Sebentar. Masing-masing 20 menit. Kayak kata si Meme itu pengennya itu polanya itu yang ngomong itu akan dikurangi waktunya. Berarti sistem switch. Siapa yang ngomong, entah itu mau nyangga atau enggak, saya kurangi masing-masing. Oke? Bisa dipahami? Paham, ini Meme. sistem catur kan. Iya, Siap. siap. Sok sweet dulu, sweet. Siapa yang menang? Udahlah Meme Ayo. aja dulu nggak apa-apa. Bahasnya apa tentang apa ini? Keselamatan kan tadi. Oke, siap. Siapa Ya. dulu yang mau ngomong? Sabar Ini dulu Bang ya. Ini Meme. Sabar Oke, dulu, berarti ini. sabar dulu. Ngomong, langsung saya kurangi mulai dari sekarang. Meme dulu. Ayo, siapa dulu disuruh ngomong pada Si dia. Meme. Meme. Silakan, Ayo silakan. Loh, Lah. katanya Memet duluan. Kan ini kamu yang bawa tema. Uni, jangan keras-keras ya. Sebentar, Buk. Enggak. Sebentar dulu, Buk. Ini biar Aku nggak beres. pernah keras. Aku lembut selama ini kan. Ini Ayo, Me. ini tetangga saya ya. Jangan keras-keras ya. Ini tetangga saya ya. Sebentar, Buk. Sebentar dulu, Buk. Ini ayo, Meme. Yo, gimana? Oh, malah Baru gimana dinasihati. lagi? Ngapain ini? Hayo ngomong, saya kurangi Cepatlah waktu kamu. kamu. kalau Ya, ngomong. silakan. Oh, ladies first kalau gitu. Aku berarti maksudnya. Oke. Ya, kalau di dalam Islam tuh simpel ya. Keselamatan itu dengan cara bertaubat. Nah, dalam Islam itu, Tuhannya umat Islam itu kan Tuhan yang maha kuasa, yang menyatakan dirinya itu tidak butuh darah manusia. Tuhan kita bukan vampir, Tuhan kita bukan hantu yang suka darah manusia, makan korban manusia, enggak. Nah, bahkan Tuhan kita adalah Tuhan yang apabila kamu bertaubat segenap hati, sepenuh jiwa, maka kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Kata Allah adalah berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga. Nah, gitu. Artinya di sini cara mendapatkan surga atau keselamatan dalam Islam dengan cara bertaubat. Bertaubat nasuha, taubatan nasuha, taubat di mana perbuatan jahat yang pernah kita lakukan karena khilaf, karena ketidaksengajaan ataupun sengaja dan kita tahu itu salah, kita berusaha untuk memperbaikinya dengan tidak mengulanginya kembali. Artinya itu biarkanlah urusan Allah menerima atau tidak, yang penting kita berusaha. Tapi kata Allah, Allah akan berikan surga kepada mereka yang berikan kabar gembira kepada yang beriman dan beramal soleh gitu. Artinya keselamatan dalam Islam pertama beriman lalu beramal soleh gitu cenah. Jadi simpel banget, nggak perlu kurban-kurbanan lah kita itu. Tuhan kita bukan vampir gitu. Terima kasih. Ya, giliran saya ya, moderator. Kalau selesai Uni ngomong langsung dipersilakan ya, supaya lawan debatnya paham ya. Apakah saya sudah bisa mulai? Gaspol Bang Meme, gaspol, sikat terus Uni. Sikat Uni Ripa nih. Oke. Siap. Di dalam kekristenan itu mengimani datangnya Tuhan ke dunia itu untuk menyelamatkan umat manusia.
tanpa datangnya Yesus Kristus ke dunia, manusia tidak akan diselamatkan. Kenapa manusia tidak diselamatkan? Karena manusia itu sudah diikat oleh iblis jutaan tahun. Maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Yohanes 3 ayat 16, maka dia harus datang ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dan membebaskan umat manusia dari dosa. Yang bisa membebaskan umat manusia dari dosa haruslah Tuhan itu sendiri. Manusia tidak akan bisa membebaskan dosanya sendiri, kecuali Tuhan itu sendiri yang datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Itulah konsep Kristen, membebaskan manusia dari dosa. Bukan malah menjerumuskan manusia ke dalam dosa, bukan. Kekristenan tidak mengenal menjerumuskan manusia ke dalam dosa, tetapi kekristenan membebaskan manusia dalam dosa. Ketika Yesus sudah berada di bumi, ini punya siapa? Tolong di-mute dulu supaya jangan terganggu ketika saya memaparkan. Ya, ketika Yesus sudah berada di bumi, apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Siapa yang tidak melakukan perintahku, aku tidak akan menjadi hakimnya. Saya ulang sekali lagi, ketika Yesus sudah berada di bumi, apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Siapa yang tidak mengikuti perintahku, aku tidak akan menjadi hakimnya. Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Perintah pertama, Yesus memberikan amanah kepada murid-muridnya di Markus 16 ayat 15. Apa kata Yesus di situ? Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang tidak percaya akan dicampakkan ke dalam lautan api ataupun di neraka ataupun di dalam dapur api. Tetapi siapa yang memberikan dirinya untuk dibaptis, dia akan diselamatkan. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, ketika Yesus mau terangkat ke surga, apa yang diamanahkan Yesus kepada murid-muridnya? Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kamu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus, maka jaminan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus sangat luar biasa. Apa ketika kamu mengikuti perintah Yesus? Apa jaminannya? Jaminan Yesus sangat luar biasa. Yesus menjelaskan di Yohanes 11:25, apa kata Yesus kepada orang yang mengikuti ajarannya? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Ini jaminan yang sangat luar biasa kepada orang yang mengikuti ajaran Yesus. Jikalau kalian memberikan diri kalian dibaptis, maka jaminan keselamatan adalah surga. Karena Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapakku dan akan menyediakan tempat bagimu. Apabila aku kembali lagi ke bumi di hari penghakiman, aku akan membawa kalian di mana aku berada, di situ kalian akan berada. Apakah di dalam ajaran Islam mempunyai jaminan seperti ini? Saya katakan no. Saya ingin menguji jaminan di dalam Islam. Apakah sama seperti itu? Saya katakan Anda tidak akan bisa mengimbangi janji keselamatan yang ada di dalam Alkitab. Yesus sangat menjelaskan kepada murid-muridnya, sangat menjamin ketika dia mau terangkat ke surga, apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Yohanes 14 ayat 1-4. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan akan membawa kamu ke tempat supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sangat luar biasa, Pak. Yesus turun dari surga, Yohanes 6 ayat 42, lalu dia mengajarkan segala sesuatu kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya sudah melakukan itu, maka Yesus berjanji kepada mereka, aku akan pergi duluan ke rumah Bapakku. Rumah Bapakku di mana? Di surga. Dan apabila aku kembali ke bumi, aku akan membawa lagi di mana aku berada, di situ kalian akan berada. Waktunya nggak dicek nih. Silakan, Uni Rifa. Di mana Yesus berada, disitulah para murid-muridnya, kata Mimi gitu kan. Ya, sebenarnya kan itu apa ya namanya ya, kita sebagai Muslim itu tidak masalah ketika Nabi itu
dia akan mempertanggungjawabkan umatnya. Itu bukan hal yang aneh bagi kita, karena memang nabi-nabi itu membawa keselamatan dalam perspektif mereka mengajarkan bagaimana cara menyembah dan siapa Tuhan yang benar. Jadi ketika mereka mempertanggungjawabkan para pengikut mereka, itu hal yang lumrah. Nah, tetapi permasalahannya di sini adalah keselamatan, jaminan kepastian ini yang perlu kita uji juga gitu. Kalau dalam Islam saya tidak berani mengatakan saya pasti masuk surga. Kenapa? Ketika saya berani mengatakan saya pasti masuk surga, artinya saya sedang menjamin diri saya besok tidak akan berbuat dosa. Konsekuensi logis dari pernyataan Kristen yang mengatakan mereka pasti masuk surga, yang pertama adalah mereka sebagai orang Kristen tidak akan pernah berbuat dosa lagi ketika dibaptis. Makanya mereka tidak akan pernah masuk neraka, pasti masuk surga. Atau kedua adalah mereka tetap berbuat dosa sebagaimana manusia biasa, tapi karena Yesus sudah mati bagi mereka, ya mereka tetap masuk surga. Walaupun mereka setelah dibaptis memperkosa orang, membunuh orang, tetap dipastikan masuk surga. Itu konsekuensi logis dari pernyataan Meme bahwa Meme pasti masuk surga. Dalam Islam sendiri yang menjamin masuk surga itu bukan lidah kami, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi dalil Al-Qur'annya ya. Nah, kalau dalam hadisnya pun ada dikatakan bahwa Rasulullah menjamin semua umatnya masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Gitu ada semuanya dalil hadisnya itu. Nanti saya tunjukkan hadisnya kalau memang dibutuhkan. Nah, dalil jadi pernyataan dari Nabi Muhammad itu ada. Kalau Yesus berkata barang siapa yang mengikut aku, atau barang siapa yang mengikuti perintah Bapakku, ya barang siapa yang mengikuti perintahku. Dan pertanyaannya ketika Meme mengatakan Meme pasti masuk surga, memang Meme mengikuti perintah Yesus? Kalau memang Meme mengikuti perintah Yesus, di manakah Yesus memerintahkan Meme menjadikan dia sebagai sembahan gitu loh? Di mana itu? Itu ikuti perintah siapa Meme menjadikan dia satu di antara sebagian dari Trinitas Tuhan gitu. Itu kapan Yesus ajarkan itu gitu loh. Kan Meme yang bilang barusan kan, kata Yesus barang siapa yang ikut dia maka mengikuti perintah Yesus kan. Nah, kalau masalah baptisan gitu, kita nanti akan definisikan lagi baptis itu maksudnya Assalamualaikum apa gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya Meme, artinya tolong tunjukkan ke saya gitu ajaran yang kalian imani saat ini sebagai umat Kristen seperti menuhankan Yesus, menjadikan dia bagian dari Trinitas. Kapan Yesus ajarkan? Karena Yesus katakan kalau selamat itu harus mengikuti ajaran dia gitu. Nah itu, kalau saya jelas ya, saya itu yang menjamin masuk surga adalah Allah. Nabi Muhammad juga katakan, aku menjamin umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Kalau yang tidak mau nggak masuk surga. Nah kurang lebih begitu, silakan disambung. Dibuktikan saja Mimi. Mohon untuk yang lainnya Bu Susi di mute dulu ya, biar nggak terganggu teman-teman. Mohon itu siapa namanya, Putra, di mute dulu ya. Bu Susi tolong sebentar ya. Oke, silakan bagi teman-teman ya untuk posisinya berkomentar dengan santun ya teman-teman semuanya siapapun Anda, dan silakan ya simak dengan baik. Ini giliran siapa itu, si Meme ya. Silakan Meme, Anda ngomong waktu berjalan. Iya baik, permintaan Uni Rifa, kenapa kalian jadikan Yesus sebagai Tuhan? Mana perkataan Yesus bahwasan dia adalah Tuhan? Yesus ketika datang di dunia, apa kata Yesus? Aku telah turun dari surga. Di dalam kitab Yesaya menjelaskan bahwasan yang bertata di surga itu hanyalah malaikat dan Tuhan. Ketika malaikat datang kepada Maria, malaikat tidak pernah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tetapi ketika Yesus berada di bumi, apa kata Yesus? Aku dan Bapakku adalah satu. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Dan dia mengatakan bahwa aku turun dari surga. Yang turun dari surga itu hanyalah malaikat dan Tuhan. Tetapi Yesus ketika berada di bumi, apa kata Yesus? Aku dan Bapakku adalah satu. Tetapi saya teringat perkataan Yesus di Yohanes 16:26. Ketika hari-hari terakhirnya Yesus, apa Yesus pesan kepada murid-muridnya? Pada saatnya nanti, kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Dan terbukti orang Kristen sekarang melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kami meminta dan berdoa segala sesuatu dalam nama Yesus. Itu yang kami lakukan. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi orang Kristen menuhankan Yesus atas dasar perintah Yesus. Bukan sembarangan. Bukan atas kehendak kami sendiri. Jadi dia nggak panas. Karena Yesus mengatakan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Dan tidak aku katakan bagimu kepada Bapa. Tetapi aku sendirilah yang akan
Ini terlalu keras sekali nggak Unia? Itu harus itu. Meme, Uni? meme. Bang, lanjut Bentar, bang. suara terlalu keras Suka-sukamu sekali lah, nggak? Terlalu keras Me. sekali, benar nggak ini? Kamu suka-sukamu aja lah. Enggak, normal. Oke, saya Terus, pelan Bang. aja, saya pelan aja boleh ya? Oke. Yesus memerintahkan bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, dan tidak aku katakan aku meminta bagimu kepada Bapa. Tetapi pada kenyataan orang Kristen sekarang melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi kami orang Kristen menuankan Yesus. Melihat ketuhanan Yesus itu bukan melihat dari satu sudut pandang seperti yang dilakukan oleh umat Muslim. Umat Muslim melihat Al-Quran, mereka menemukan ayat terkonfirmasi di dalam Al-Quran bahwasan Isa itu mutlak sebagai seorang nabi. Lalu mereka mengkomparasikan, mereka melihat Injil. Mereka melihat dan mereka menemukan bahwasan Yesus adalah seorang nabi. Tetapi dari sudut pandang yang lain, umat Muslim mengabaikan. Ketika Yesus mengatakan aku turun dari surga, ketika Yesus mengatakan aku adalah anak Allah, ketika Yesus mengatakan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, kalian abaikan itu. Tetapi kalian melihat hanya dari satu sudut pandang mengenai Yesus. Tetapi tidak bagi kami orang Kristen. Kami melihat Yesus itu dari berbagai macam sudut pandang. Dan kami mutlak menerima semua ayat-ayat yang terkonfirmasi di dalam Alkitab. Kami tidak menolak satu ayat, tetapi Anda hanya mengimani satu ayat yang terkonfirmasi di dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Tetapi ayat-ayat yang lain Anda abaikan. Berbeda. Apakah ketika Yesus mengatakan akulah adalah anak Allah, apakah Al-Quran menerima? Tidak. Al-Quran mengatakan bahwasan mustahil bagi Allah mempunyai seorang anak, sedangkan dia tidak mempunyai seorang istri. Artinya Al-Quran benar-benar menolak ketika Yesus mengatakan dia adalah anak Allah. Artinya ini adalah sebuah penentangan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Al-Quran terhadap Alkitab. Baik, sekarang saya bertanya. Umi Rifa mengatakan jaminan keselamatan di dalam Islam itu sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, Tirmizi 20:60. Ini konteksnya adalah ekskatologi. Akhir zaman perbincangan antara Musa dengan Adam. Musa mengatakan, Adam, engkau telah menyesatkan manusia. Bukankah di dalam Islam itu, menyesatkan itu identik dengan neraka? Pertanyaan saya, Tirmizi 20:60, ketika Adam itu menyesatkan umat manusia seperti apa yang dituduhkan oleh Musa, Adam masuk surga atau tidak? Dia diselamatkan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Silakan. Oke, sebentar saya ingatkan kembali, Meme punya waktu 11 menit 6 detik ya. Ketika sudah habis, maaf Anda tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan pernyataan sedikit pun ya. Dan ini sisa waktu Unirifa 15 menit lebih 29 detik. Silakan Unirifa. Waktu berjalan Bentar ketika ya, Anda memberikan pernyataan. Aku lagi cari data nih, bentar. Bentar ya, sabar. Minum air putih dulu, Meme. Meme, tarik napas, keluarkan, tarik napas, tahan 10 menit. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, saudara. Sebentar, ini antara Unirifa dan Meme ya. Sebentar, ini masing-masing waktu 20 menit, sisanya segini untuk Unirifa. Dan sedangkan untuk Meme T11 6 detik ya. Oke. Dan silakan berkomentar dengan santun teman-teman semuanya ya. Yang punya koin silakan disebarkan. Silakan. Tinggal berarti Unirifa ya. Ini Unirifa 15 menit Oke, ini 29 aku detik. mau kasih ayat, aku mau buka ya. Oke, sebentar Unirifa, Anda memberikan pernyataan waktu berjalan. 17. Silakan. Bentar, aku buka ayat dulu. 17. Oke, aku liatin di sini aja deh. Di sini aja deh. Nah, ini. Gini ya, aku mau membantah pernyataan Meme dulu, satu pernyataan dia nih. Nah, ini ya. Tadi kata Meme, yang hanya turun dari surga itu cuman Yesus dan malaikat. Kumaha teh Meme lupa di dalam Matius pasal 17 ayat ke-2 sama 3 itu, tengok. Lalu Yesus berubah rupa tuh. Suka juga dia menyerupakan diri itu Yesus. Sebentar Uni, Ya. sebentar saya off dulu. Ini orangnya nggak tahu gimana ya, keluar. Ya udah nggak tahu biarin memang. aja, dengerin aja, biarin aja.
Ini Oke, Yesus berarti ternyata lanjut. diserupakan mukanya sendiri sama Yesus kumaha eta Kayapas. Nah, kemudian di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia. Teh kumaha eta Yesus ketemu Elia turun dari surga tah memeh. Katanya nggak ada yang turun dari surga kecuali siapa Yesus sama malaikat. Kumaha eta meme pertanggungjawabkan argumen kamu lah. Terus Meme, tadi kamu baca dalil di hadis ya. Saya rasa yang saya tangkap hadis yang kamu baca itu tentang perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa sepertinya ya. Dimana justru ketika Nabi Musa mendebat Adam, Adam itu menang perdebatannya bahwa di situ Nabi Musa menyatakan bahwa Adam ini yang menyebabkan. Kalau nggak salah ya, tapi aku nggak tahu soalnya dalil yang kamu bawa benar apa enggak. Aku nggak lihat hadisnya seperti apa kan kamu menyimpulkan sedikit aja nggak bacain hadisnya gitu ya. Jadi bingung mau ngejawab hadis yang mana itu jangan-jangan salah lagi. Nah, kalau kita bahas tentang keselamatan, kan aku cuma tanya, mana Mimetnya? Naikkan dulu lah kan ini langsung ke Mimet nih. Oke, berarti saya pause dulu ya. Iya. Silakan. Bu Susi di monitor, Bu Susi. Dan salah seorang diturunkan. Ya. Ini Kaipa sudah lama di atas, coba turunkan. Ini yang baru nongol si Buk sama Putra. Ya, silahkan. Kaipas turun Wah, nggak dulu. dikasih kesempatan menjawab nih. Langsung disuruh Sebentar, turun. ini one by one ya. Oke, bentar. Kaipas, mana si biasa Meme nih, nih? udah Atau mau mulai. dilanjut sama si Kaipas? Iya, memenya kenapa sih kabur, begini? nggak nongol lagi. Paling kepental gitu mungkin loh. kuotanya habis. Berarti Apa-apa. gimana ini? Jangan framing lah. Bukan memenya itu HP-nya mati tiba-tiba. Meme di samping gitu. saya. Terlalu HP-nya mati semangat tiba-tiba. berarti ya. Enggak, Mau Meme itu dikasih lagi waktu sholat berapa detik? ortodok. Ya Iya. kan kayak pas sholat ortodok tuh ada 7 waktu. Ya kan kayak pas ya? Sholat Iya, yang ortodok ditiru dia sama tuh Islam itu 7 sholat- waktu. sholat Tidak kami, Uni. Itu tetangga kita. Batu, sabarlah Uni. Nah, berarti Sebentar memenya lah. bisa dong ngomong di situ. Memenya aja suruh ngomong kan di sebelah. Cing, Bang Dali betul teh tidak? bohong gitu, Bang Dali itu bohong. Itu Gimana ada pinggirnya Meme si itu? Meme. Kalau enggak bohong kamu itu, Bu. Gimana nih? Padahal udah mau syahadat loh aku nih. Ini Ayo. Kalau mau Udah mau digantiin, Udah ini aja. Kenalan Udah aku sebenarnya satu. tadi itu ya. Sebenarnya aku mau buka live sendiri. Aku mau bahas Umi Rifa, kajian kenapa sebenarnya. sih setiap kali aku Apa kayak naik apa? diskusi Anda langsung mengelak, menghindar. Apa? Aku mengelak kayak pas? Iya. Oh tidak. Dari Ya, tadi aku lanjutkanlah. di sini loh. Ini di samping. Silakan lanjutkan. Di samping ya. mana? Abi Enggak baterainya. lihat. Udah, Lanjutlah berarti kayak lewat. pas apa Berarti yang kamu mau pakai membela. pakai HP book aja kalau begitu. Pakai HP book aja. Jangan alasan, kecuali kalau nggak bawa HP. Sama casanya habis. Itu HP-nya. Dia lagi Tapi klarifikasi ke obatnya tetangganya Islam itu gimana soal sih, teriak-teriak tekniknya? tadi. Uni Rifa, Apa kayak pas? taubatnya Islam itu gimana sih? Tata caranya gitu, penasaran gua. Ini nggak akan Taubat dilanjut Islam, lagi ini. ya jadi gini Edwin, kalau kita bicara tentang taubat, memang Daud dalam kitab kamu itu taubatnya pakai jungkir Bentar. balik gitu. Kalau kita bicara emangnya Dari sudut pandang apakah- Islam aja langsung. Loh, saya kan Penasaran. sedang bertanya kembali gitu. Jadi taubatan itu hal yang ini pertanyaan anak TK sebenarnya ya. Kalau kita bicara tentang taubat, di mana setiap umat Islam itu nggak perlu harus jungkir balik salto-salto ketika taubat atau nyari pargoy nggak gitu caranya. Tata cara yang kamu minta. Karena dalam Islam sendiri kalau kamu bertanya tata cara ibadah misalkannya yang sudah ditentukan oleh Allah itu ada seperti rukun-rukunnya. Nah, kalau pertaubatan itu ya kita menyesali semua perbuatan kita lalu kembali untuk memperbaiki dan tidak perlu untuk mengulanginya kembali, yaitu taubatan Iya, nasuha. caranya gimana, Uni? Ya dengan menyesali perbuatan kamu lalu tidak mengulanginya. Teknisnya gimana? Ya Bang, begitu nggak kalau perlu pakai menyesali, salto, nggak ada pakai gini, parboy. saya Bang, ikutin saya, Bang. Saya Bang. ingin Asadu Nah, ya Allah. itu ikutin. Nah, gitu Saya cara taubatnya tuh. Coba, Bang. Tuh. Bentar. Cepet-cepet tunjukin guru. Aduh, aku suka sama guru. Apa perbedaan? Uni terguru-guru ini. Sebentar, Uni. Apa perbedaan mengheningkan cipta sama tobatnya Islam? Asadu anna Muhammad Rasulullah. Bang, buru Bang. Ayo tuh ikutin. Kalau Iya, mengheningkan sebutin cipta aja, gimana ikutin lagunya? saya Oke, itu. kayak pas kalau mengheningkan cipta gimana Bisa. caranya, Ya, tutorialnya? mengheningkan cipta sama taubat. Bedanya Enggak, aku apa? tanya dulu. Tutorial mengheningkan cipta coba gimana? Siapa?
Uni Rifa nggak pernah upacara hari Senin ya dulu? Aku tanya sama kamu, jangan-jangan kamu sering cabut. Tutorialnya gimana? Aku nggak pernah cabut Uni, makanya Enggak, ya udah. Makanya mengheningkan cipta jelas. sama Tutorialnya tobat gimana? Islam itu nggak ada bedanya kalau penjelasannya gitu. Enggak, Mas. tutorialnya mengheningkan cipta seperti apa? Aku tanya dulu. Coba dijawab dulu. Nah, oke. Jadi kamu mau tanya, tadi seperti guru bilang. Tuh, tutorial. Ayo guru, tunjukkan tutorial bertaubat dalam Islam, guru. Monggo. Asyhadu an la Dipandu ilaha saudara kita. illallah. Ayo ikutin Bang Caipa, bisa. Nanti Ini guru kalau ngapain lagi nih? iya kalau mau murni di Oh, katanya mau bertaubat kayak pas, mau masuk Islam Bertaubat karena itu- lelah menuhankan Tuhan yang nggak jelas. Itu syahadat apa tobat? Coba. Iya, syahadat untuk bertobat. Ya udah jelasin aja sampai selesai dulu, biar nanti Kok kita jelasin? menimbang. Kan saya bilang ikutin Enggak, gini saya loh. kalau Anda mau Muslim itu kan bertobat. agama ilmu dan akal. Ditanyain Oh, itu pasti, jangan muter-muter pasti. kalian. Itu pasti, Bang. Ditunjukin tutorialnya Iya, kok coba. kamu malah sewot. Tadi kan aku tanya ditanya tutorialnya mengheningkan Ya, cipta, sebentar. kamu nggak bisa jawab, katanya nggak pernah cabut. Lalu ditunjukin tutorial tobat yang ala kamu, yang dosa kamu Kenapa ini, yang sih kamu, gini ya loh, mohon maaf ya. umat Gini loh. Muslim itu kalau diajak debat sepertinya Diam tidak ada adab. dulu, ditanya. nggak usah framing. Kita teh sudah Nggak usah, kenyang bukan makan framing, framingan Uni. kamu itu. Kan tadi kamu kan ini ingin bertaubat, ingin menyembah kepada Tuhan yang benar Saya karena lelah bertanya, menuhankan apa Tuhan yang bedanya tiga gitu. taubatnya Islam Diajarin sama si sama guru mengheningkan tutorialnya, cipta? kamu menolak. Mau kamu apa teh kayak pas? Sudah kamu Ya, senang kasih mengheningkan tahu cipta dulu saja. Mana dong. tahu Tuhan kamu bisa Ini semua nudul besok penasaran jadi gitu lembu. Kemarin jadi domba, sekarang jadi lembu. Aduh. Udahlah kayak pas. Abang Kalau yakin nih. Diajarin, nggak pendapat mau. Muslim Abang ini masih yakin. begini Uni, kalian tidak akan bisa Itu maju. diajarin sama guru tutorial bertaubat. Ya udah coba, Ya Allah. coba gimana Coba gimana guru, silakan guru. Jelaskan sampai selesai guru. Iya, Abang yakin nih mau tobat. Kalau udah tobat, Bang, Abang Bukan itu nggak saya boleh yang mau tobat, mensekutukan saya udah tahu siapa-siapa. cara tobat Saya Islam. jelasin Saya loh, tobat Bang. Islam. Ini gimana sih? Abang bilang Kalau kayak pas nggak nih, beradab kehabisan nih. kata-kata kamu mendebat umat Islam. Selesaikan dulu gimana? Iya, saya jelaskan nih secara logika. Nah, udah itu baru saya bawa Iya. Monggo. dalil agamanya. Tafadhol Ya, Ustaz. oke, Abang. Saya bukan ustadz, saya baru bahkan. Tapi baru, Ya udah jelasin saya aja. baru memeluk Islam. Tapi saya yakin. Sabarlah Ya, kayak jelasin pas aja. orang ngomong masih ikut-ikutan ngomong ini si kayak pas. Kumaha eta kamu? Mau nggak kamu Kita kan dijawab? pengen tahu. Ini mahal ini guru ini loh bicara sekali-sekali harusnya bayar kamu konsultasi sama dia. Kebanyakan ini. Ya makanya internet diam lu. Dari tadi lu juga banyak ngomong. Kalau gue perempuan wajar, lu laki-laki ke emak-emak nggak wajar. Makanya diam orang ngomong lu nyelocos saja. Semuanya, Ayo, semuanya guru. kayak gitu. Udah lu diam. Silakan, Ini silakan. guru lagi ngomong. Lu punya ini nggak sih? Punya adab nggak sih? Dari tadi dibiarin lu. Ah, lanjut guru. Ya, Bang Cepa. Tadi dia koreksi soal adab kan. Nah, dia aja nggak tahu adab sebenarnya teman. Kalau saya ingin ajari dia nih banyak kurikulumnya nih. Berapa SKS Mbak Aru Unirifa? Panjang SKS kalau buat dia. Soalnya gini bagi saya kalau kita mau memeluk agama yang benar, minimal kita harus punya pikiran dulu. Nah, si komplotan mereka nih saya analisis ya. 99,9,9 ya udah 100% aja. Gak punya pikiran. Ditanya tobat Cara- gimana malah curhat Aduh, lagi. makanya saya bilang dulu Bang, inti Jelasin dulu pertama dong. itu kita itu harus berakal dulu. Ya Bang, Jelasin. berakal dulu ya. Kalau kita peluk Islam artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan lagi selain Allah. Oh, Yakin nggak nih? 1 Korintus 8 ayat 4 itu ya, berarti. Terus. Ya memang begitu, di kitab Anda juga disebutkan begitu kan, tiada Tuhan selain Allah. Yesus itu utusan Tuhan, utusan Allah, kan begitu. Kok masih Anda nggak percaya? Itu anehnya. Waduh. Makanya yang pertama-tama, tutorial awal, fungsikan pikiran. Belajar memfungsikan pikiran. Setelah itu peluk akidah. Punya iman. Mau nggak Bang Cepa? Saya yakin kok, saya gini Bang, kalau Abang meluk Islam, bahkan saya janjikan surga. Menurut dalil-dalil agama, saya janjikan loh surga Bang. Abang tahu nggak kalau di neraka tuh Bang, pedihnya bagaimana? Di sana itu ya, kita bermandikan lautan api, ibarat begitu. Ya,
tangan kita tangan kita itu memotong lidah kita sendiri gitu. Udah panjang potong lagi. Itu untuk orang yang munafik, suka ngomong sana sini yang nggak jelas, nggak punya ilmu tapi mau ngomong gitu. Itu tuh orangnya tuh lidahnya dipotong gitu. Terus kalau dia nggak mau dengar orang bicara tentang kebaikan, dia nggak mau dengar. Nah, kuping Anda tuh ditusuk sampai tembus itu. Bayangkan tuh, kekal lagi di sana. Mau lo kayak gitu? Ya nggak mau. Saya terus terang, saya pribadi nggak mau. Makanya saya peluk Islam, Bang. Kalau abang mau ikutin saya, ayo. Iya, saya janjikan, Bang. Kalau kita jadi muslim yang taat, beribadah, menjauhi larangannya, melakukan perintahnya, itu insya Allah, Bang, pasti surga kita dapat. Ya, Bang. Udah, Bang, itu doang. Oke. Tersentuh hatinya Udah ya? Ceripa, kamu tersentuh hatinya Ceripa. Mau bersahadat. Dari kemarin katanya kamu mau bersahadat terus ini. Iya, Udahlah, aku mau syahadat silakan. tapi bahasa Yunani koin boleh nggak? Ya, Yesus pakai bahasa Yunani nggak ketika dia mengajar itu? Masa Iya, kamu benar. mau ngikut kamu Dia kan Yesus baca pakai? Septuaginta. Gua mau syahadat tapi bahasa Yunani koin boleh nggak? Jadi Yesus selama ini itu membaca Nggak, boleh nggak? Septuaginta gitu. Ini tadi taubatnya aja nggak jelas diajarin, malah jadi dia curhat. Loh, tobat kan Boleh sudah tuh diajar. nanti Kamu kan dibikin tanya, kaset tunggu, terus dijual gini. itu, bro. Gini loh, Ciripa. Tadi kan kamu gini, kamu tanya bagaimana tutorial taubat. Tadi si guru sudah mengajak kamu tutorialnya dan mengajak kamu untuk bertaubat. Kamu kan nggak mau mendengarkannya sudah. Nah sekarang, sekarang gini loh. Sekarang saya tanya definisi taubat dalam perspektif kamu itu apa? Karena gini, Loh, kan dalam aku iman nanya kalian. dulu. Kalian ini kan berempat ini semua sales panci. Kalian jelasin dulu pancinya baru saya beli. Sorry Kaipas, lo jangan cuma sekedar punya mulut itu memframing Sebentar, ya. sebentar. Sebentar. Kalian itu jelasin Lo dulu nyebut apa tadi pancinya. 3 berempat, berarti Kan termasuk itu gue bisa dipakai Kaipas. dengan baik. Kaipas, Kalau jika lo jual. punya otak sedikit saja, lo harus bisa membedakan mana lawan bicara dan mana yang bukan lawan bicara lo ya. Kecuali kalau memang lo sendiri nggak punya otak, saya pahami. Sebentar. Iya. Oke, Silakan, bisa silakan. paham punya Silakan, otak? Ustadz. Oke, nah Silakan, jika kamu punya Ustadz. otak, seharusnya kamu bisa membedakan dong mana lawan bicara sebenarnya kamu, mana Saya yang bisa tidak. membedakan mana Oke, panci kalah, kalau mana memang kamu teflon. bisa membedakan, apakah dari tadi saya berkomentar kepada kamu? Tidak Oh, kan? yaudah, Nah, artinya yaudah. kamu tidak punya otak. Itu yang saya katakan. Ya, meskipun tadi saya bisa ngomong, gitu, tapi saya diam dulu, gitu kan? Nah, bener nggak kamu nggak punya otak? Kalau kamu punya otak, nggak apa-apa. tahu dong ya, Lanjut aja. bahwa posisi dari Aki adanya. Fahrudin, selesaikan aja. Tafadol. Oke, baik, terima kasih. Dari apa yang kamu sampaikan, seharusnya kamu bisa menganalisis siapa saja ya yang menjadi lawan bicara kamu. Dan terkait dari adanya pertanyaan kamu, mengheningkan cipta dengan adanya seperti hanya sholat, terus ditanyakan tadi sama Unirifa. Mengeningkan cipta seperti dengan apa? taubat, bukan sholat. Dengar dulu Ya, yang sorry, baik. Gitu. salah, baik. Terkait masalah mengeningkan cipta, lalu kamu ditanya sama Unirifa, seharusnya kamu menjelaskan loh, ini mengeningkan cipta seperti ini. Maksud dan tujuannya seperti itu. Dan suatu hal yang wajar ketika Unirifa sendiri mempertanyakan, khawatir kalau tidak dipertanyakan nggak akan otomatis matching loh pemikiran pemahamannya. Suatu yang wajar ya, Caipas itu. Jadi silakan kalau mau ngobrol dengan siapa silakan saja. Yang pasti dari tadi saya diam ya. Dan saya ngomong karena kamu sudah membawa saya, gitu kan? Seperti itu. Oke, paham ya? Siapa yang ngedajak bicara dengan kamu? Silakan dilanjut. Kalau mau Lanjut. kita buatkan saja dari adanya seperti timer tadi Ini ya, nanti dan yang bawa jadi lawan tema. bicara siapa nih? Aki Fahrudin. Lah, kenapa jadi nanya dari sekarang? Kenapa tadi kamu ngomong bawa-bawa 4 ini orang tadi ini? Aku Tuh, berarti Dedi sekarang nih, udah pakai Dedi. otak nanti sekarang. masuk lagi. Ciripa itu Oh, Dedi udah pakai itu. otak sekarang. Kamu sama Dedi Jadi- hatu kita nonton aja. Jadi Ayo, begini. silakan. Nah, kan yang dimasukin yang nggak kelas. Yang Makanya cemen-cemen. kamu jangan nyinggung 4 orang ketika saya dari tadi diam. Gini ya. loh, makanya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pancinya. semua Waalaikumsalam Uni, warahmatullahi. Dari tadi saya diam, Akademi bawa Guru saya. Cinta, Mbak Susi semua. Iya, enggak. Kenapa ya fenomena hari ini kayak pas jangan gitu dong, mentang-mentang itu ya dari room ke room itu kan saya pantau tuh, saya lihat teman-teman kalian tuh dikarungin hari ini, jangan sampai
kau ini aku karungin malam ini nih, bener. Bawa teman-teman kau nih satu room ini berapa orang di sini? Aku sendirian di sini, nggak mundur aku kayak pas, nggak mundur gitu kayak pas. Terus? Kau Iya, itu kalau terus? debat lah, diskusi lah, jangan framing. Kau tuh jago framing memang Lanjut. tanpa Terus, bukti Nggak pula. jago, nggak punya Gitu. cuma nggak punya otak aja itu. Jago mah enggak sih bagi saya. Orang Bukan kemarin bukannya sore cuma Edwin ini. framing. Kemarin sore Edwin ini orang kemarin sore cuma nggak Iya, punya otak kemarin sore aja. bener. Kalau Emang iya. framingnya pakai otak bagus kan bang, keren kan bang? Ini Wah, nggak ada. apalagi itu semakin menambah nggak punya otak. Iya. Kita bahas aja yuk definisi orang-orang yang pakai otak tuh gimana Loh, yuk. aku Bahas ganti itu aja yuk. topik, Uni. Ya. Aduh, Uni. Ya habisnya Itu Ciripa aja nggak tadi jelas dari tobat. tadi Itu Ciripa. bagus, tobat. Tobat Nanti aja aku kamu nggak jelasin. ngerti. Enggak, Nanti aku tutorial jelasin tobatnya mengheningkan Kristen cipta aja gimana. ditanya kamu nggak paham. Aku Apalagi cuma kamu nanya, mencoba bedanya membandingkan. mengheningkan cipta dengan tobat kalian itu apa? Ya kamu Itu jelasin aja. dulu dong. Memang tutorial mengheningkan Ya kan cipta aku itu seperti apa bertanya. gitu. Ya kan kita udah tunjukin tutorialnya Saya tadi bertanya tobat. kepada orang-orang yang memiliki. Bang Caipa, hening itu apa? Hening. Aduh, tanya Di tingkatan lagi. itu aja dulu. Nggak Belajar apa-apa, biar kita etimologi. bisa tahu. Oh iya, secara etimologi ya. Hening itu apa? Ayo. Tapi saya ingin dijelasin aja dulu. Loh, kok saya bertanya, kok saya yang jelasin? Buat apa saya bertanya? Nanti Dedi jelasin, Uni Rifa jelasin, kalian kompak dulu. Kalau nggak pas, Hom Pimpa alayum gambreng. Enggak lah, nggak pernah nggak kompak. Aku kasih hak Ya, bicara jelasin aku dulu, kepada jelasin dulu. Bang Guru Cindara. Nanti terkesan kami ngeroyok buka framing pula. Ada itu di room muslim ngeroyok gitu. Beda dengan kalian kualitasnya. Silakan Bang Guru Cindara. Iya, bedanya tuh ini Bang, kalau kita datang ke room mereka, kita sendiri, Loh, dia yang jangan bonyok. curhat, ini gitu kan. topiknya tobat dengan Kalau ini saya mengheningkan cipta. miris. Sebentar. Kenapa susah sekali Ini nggak sih akan beres ya. menjelaskan? Sorry saya cut teman-teman. Coba gini Meng, aja deh. kamu jelasin kata meng dulu deh. Tentukan Tahan saja dulu. ya, Caipas, pas. Saya mau Tentukan bersyahadat saja. dulu. Kamu pengen dialog dengan siapa? Tentukan tema. Silakan, bebas lah. Ini nggak apa-apa. Ini berempat atau Bu Susi juga boleh. Kayaknya nggak apa-apa, ini deh. aku menyimak. Mama Susi nggak kondusif Karena nih. bagi Dia saya mau kamu nggak diskusi. level, aslinya. Dia Iya, tuh nggak Apalagi apa-apa, ketika nggak apa-apa. posisi Saya mau 4 lawan dikarungin, 1, aduh, saya makin nggak level. level, saya nggak punya otak, nggak Itu. apa-apa. Yang penting saya Kristen. Saya Dalam denom mana itu? asal kalian jangan pernah bilang sekalipun saya ini Islam. Jangan, itu jangan sampai. Nggak usah, kamu memang Jangan nggak pernah selamat kalian kok. fitnah saya bahwa kayak pas itu Islam Muslim. Jangan. Saya nggak terima. Kalau kayak gitu saya keluar. Saya ini Kristen. Keluar aja, mutung. Keluar, bebas, Jadi mutung. kalau kalian bilang Curhat saya Islam, lagi di saya sini. tersinggung. Kalau kalian bilang saya tidak punya otak, nggak apa-apa. Edwin, kamu saya tersiksa bukan- ya saya sama nggak istrimu apa-apa. ya? Kamu kenapa? Kayaknya kenapa? Kamu punya masalah berat kayaknya di rumah tangga kamu. Ayo, Kenapa? cari pelampiasan. Ya cari pelampiasan di sini. Kamu curhat sama aku nggak apa-apa. Seberapa besar masalah rumah tangga kamu? Uni pelampiasannya dia tuh kaderion. Pelampiasannya kaderion, makanya dia tuh dikampakkan sama Oh, istrinya. dirinya nggak ada tuh. Dicampakkan Udah, nggak usah, gara-gara nggak, dia tuh gini. pakai tas Astaga. perempuan. Ciripa, Gara-gara gini dia deh. pakai tas Ciripa perempuan, kalau- Uni. Enggak usah Astaga, gitu. Jadi astaga. nggak usah gitu. Jadi gini Ciripa, kalau memang kamu punya masalah dimanapun kamu berada, nggak apa-apa kita Enggak, punya sesi minta curhat buat dijelasin kamu. aja. Kalian mau bilang saya apa aja bebas. Mau bilang Nih saya kafir, jelasin tutorial menghadapi mau bilang masalah, mau saya nggak? nggak punya Nah, otak. Ayo, Bang- nih aku lagi punya Bang banyak Caipa. masalah. Ayo Nggak guru, apa-apa. jelasin guru. Bebas. Aku lagi punya banyak masalah. Ayo Bang guru. Caipa, iya ya Nah, Kak, kan. ini Rifa. Teman-teman semuanya boleh dengar ini ala saya ya. Ala saya sebagai orang muslim. Ya, sebagai muslim. Ya. Dengerin Bang Caipa, ini sangat sangat Iya ini berguna. saya mendengarkan ini, mendengarkan dari tausiah Ustadz nih, Ustadz guru. Saya Lanjut. bukan Ustadz. Ya, bahkan dalam Islam tuh ya teman-teman ya, indah banget. Masalah apapun ada cara untuk solusinya selalu ada di situ. Ya. Dalam Islam tuh ya, ini saya verbatim aja saya kutip ya Bang Caipa ya. Iya boleh Ustadz. Iya. Jika kesedihan dan kebahagiaan masih bisa ditentukan oleh orang lain, itu artinya saklar kehidupan bukan kita yang pegang. Itu artinya masih di tangan orang lain. Seorang master itu memegang
kelar kehidupannya sendiri. Lah, kenapa kita bisa menentukan bahagia dan sedih? Karena bersandarnya kita pada Allah Ta'ala itu. Ya, tubuh kita bersandarkan pada kalimat la ilaha illallah. Hati kita bersandarkan pada Allah, Allah. Nyawa kita bersandarkan pada Allahu Akbar itu. Subhanallah. Semuanya kita sandarkan pada zat Allah Ta'ala itu. Makanya di Islam selalu ada solusi, Bang Jaipa. Jadi kalau Anda ingin periksa stabilitas psikis, saya buka kursus tuh. Saya buka kursus nih, stabilitas psikis. Saya ada. Iya, iya. Bang Guru, maaf Bang Guru, ini bahasanya jangan terlalu tinggi ya. Oh iya, Bang. Khawatir nggak paham kayak pas ya. Iya, Silakan dilanjut. soalnya saya Kristen. Iya, Bang. Makanya saya kenalkan Islam dalam mengatasi masalah apapun itu loh. Sebentar Bang. Bang Guru, Abang udah tahu belum kalau bendera NASA mau diganti, logo NASA mau diganti jadi kalimat la ilaha illallah. Terus? Jadi kalimat Ya, tauhid. Karena saking terus? akademiknya. Ya lanjut. Oh, akademik. Ya memang Islam itu sangat akademik. Betul. Dan orang-orang Islam banyak akademisi itu. Saya nggak pungkiri itu, Bang. Apa salahnya? Ayo, apa salahnya, Bang? Apa yang jadi soal? Justru kalian yang nggak bisa terima fakta. Jangankan baca kitab, pelajari sains aja nggak bisa. Membuktikan Iya, pikiran memang aja sih. nggak bisa. Memang Itu sulit. memang Dalam logika ya, Bang ya. Benar Bang. Iya. Iya, lanjut. Dalam logika ini, Bang ya. Kalian itu selalu bilang bahwa kita manusia itu nggak bisa mendefinisikan Tuhan kan? Betul. Nggak cukup akal kita kan, Bang? Betul, Bang. Abang bilang begitu kan? Betul. Tapi kok mengoreksi soal Yesus dilahirkan, abang nggak bisa itu. Masa ada Tuhan dilahirkan? Kan nggak masuk akal. Artinya kan ibunya harus menyembah dia. Nah kalau kita tarik lagi, berarti ibu lebih hebat dari Tuhan gitu. Itu kan ngaco lagi kan? Nah, iya benar. Pertanyaannya menarik tuh, Bang. Nanti akan terus saya manuskrip paparkan tentang penjelasan. 12 tahun sampai 13 tahun itu kemana? Apakah Tuhan lagi cuti? Kan begitu kan? Oke. Terus banyak yang menjawab tuh. Oh, dia sekolah. Wow, hebat banget gurunya mengajari Tuhan. Itu nggak masuk akal loh, Bang. Coba abang pikirkan baik-baik. Ini kok ngaco banget Aku nih. belum pernah yang gua mikir sampai peluk nih, situ kan? loh. Iya, harus pikirin. Bener. Harus pikirin. Ini Abang, iya bener. Abang emang canggih, bener. Aku belum pernah canggih kepikir bener. sampai situ. Bener. Betul. Oh, ya udah, ayo ikutin saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku maunya Wa asyhadu bahasa anna Yunani Muhammadar koin, Rasulullah. Bang. Jangan bahasa Oh, Arab, oke. nanti salah-salah. Oke, kosalatio, filia, agape. Nah, ikutin. Ngomong apa tuh, Bang? Katanya mau bahasa Yunani. Aduh. Udah, enggak ini nih, enggak asik nih, Tadi Bang. Kalau pertanyaan dengan Abang tuh bagus. Jaipa nih. Yesus itu 12 tahun sampai 29 kemana? Itu baru Kayaknya sia-sia kepikiran. deh. Aku guru, aku pengen bahas sesuatu yang lebih ini dong, guru. Jangan gitu loh, jangan membuat aku kesini tuh seolah-olah datang sia-sia gitu, guru-guru bahas Ayo sesuatu Kak, yang kita ini iya, yuk. saya lebih tertarik dengan Kakak lah daripada Iya, dia. daripada cerita Ini dan kan lain tadi sebagainya. kalian debat sama si Meme Bos. Aku nggak akan memotong. Cuma Guru, karena orangnya lagi nggak ada. Ya, apa Aku yang bertanya dimaksud taubat itu menurut- apa? Aduh, Seakan-akan tadi jadi Pak gantian dong. Kamu gangguin aja ya, aku lagi sama guru. Ya, Guru, itu bunyi-bunyian Kak, nggak apa-apa. Bunyi-bunyiannya begitu. kalau dalam berkeyakinan, menurut kamu penting nggak sih kita harus berakal sehat gitu? Kalau memang penting Ya, harus itu penting. bisa kamu jelasin nggak gitu? Bisa. Bahkan kalau dalam apologetik Kristen itu, Mbak ya, kita itu harus berpikir dulu supaya bisa mengaktifkan keyakinan. Jadi kita harus mengkoreksi dulu dengan pikiran ini masuk akal apa enggak. Baru kita harus bisa percaya. Itu loh. Ini cakep nih, Bang Ya, Guru. memang cakep, Betul, memang betul. cakep. Cakep, Bang. Jadi kita itu jangan optimis pada sesuatu yang irasional. Kalau kita optimis pada sesuatu yang irasional, artinya kita pesimis yang rasional. Iya. Ya kan? Kalau Ngerti nggak, Bang? menurut kamu, Apa? guru, seandainya ada sebuah frasa atau sebuah pernyataan, misalkannya
pada mulanya firman, firman bersama Allah. Ternyata firman itu adalah Allah. Boleh nggak sih, sepadan nggak sih dengan pernyataan aku? Dulu ya. Ya ini Ini Cep saya. Juma bukan Cep Juna ya. Cep Juma. Iya Cep bukan Juma Cep karena Juna. terkenalnya Yes. Bang Zuma kan di sini kan. Yes, Makanya Cep saya Juma. pakai Cep Juma. Yang membolu-bolukan, yang membolukan. Ini meme balik lagi tuh, meme balik lagi. Oh, Aduh, si Memet memang lagi balik kah? lagi. Nggak benar, udah saya hapus dari tadi. Iya. Harusnya pakai dari adanya sibuk. Alasan itu nggak mau. Ngapain? Memet. Harusnya Ya pakai yang udah, sibuk inilah. ya. Akulah yang bertanya. Meme nggak pakai K ya. Kasih kesempatan loh. Iya Bang. Ini Cipa. sebentar, Tolong jangan Bu Susi, bunyi-bunyian ini ya. Erik itu siapa? Muslim atau bukan ya? Bu Susi, Gimana Sini tuh tadi? dia pengen naik terus nih. yang Kristen sebenarnya banyak ini ada Aldi. Ya, apa coba naikin ya dari pihak Oten. Ini biar Kaipas bisa dia ngebantu. Nggak apa-apa. Meskipun Usah. misal satunya Protestan, satunya Ortodok, nggak apa-apa. Biar akur dulu mereka Oke, berdua. oke. Ayo coba naikkan aja yang Protestan. Oke, Silakan. silakan Bu Susi naikkan, saya turun. Sebentar ya, oke, silakan naikkan itu Kristen-Kristen ini. Saya turun, tapi dialognya itu yang masuk ke substansi ya. Jangan keluar dari itu gitu loh. Jangan kayak pas. Oke, silakan. Saya pamit dulu gimana semua itu ya. memenya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. itu meme bisa ngebantu si Caipas bareng-barengan berdua. Sok, lawan dua is oke. Iya. Silakan. Iya. Biar si meme ngebantu si Kaipas, kasihan dia. Tobat sama mengeningkan cipta ya topiknya. Apa bedanya itu dulu? Selamat malam Pak Meme. Boleh ngobrol 30 detik. Iya, selamat malam Pak Kayapas. Saya Tadi datang ke Bapak- sini mau ya silakan Ya, silakan. sorry tadi Bapak keluar, jadi saya berdiskusi dengan mereka. Saya melanjutkan tentang taubat. Saya menanyakan kepada mereka apa bedanya mengeningkan cipta dengan taubat. Akhirnya mereka tetap belum bisa menegaskan dengan asertif ya. Mungkin nanti itu akan kajian kita kepada mereka. Kita akan tuntut ilmu mereka apa itu taubat, apa bedanya sama mengeningkan cipta. Saya juga mau bikin tema lah, Guru. Guru, kita bahas yuk apa bedanya ikan goreng dengan anak domba. Menurut Guru Nah, gimana kan, bagus lari kan? temanya?
Topikku Guru, aku tau ringan gak sih loh. ikan goreng itu kalau digoreng harusnya kan di zaman dimana yang sudah ditemukan minyak. Tapi mungkin pada saat itu pakai minyak jelantah aku juga nggak ngerti ya. Atau dipanaskan pakai matahari bisa sih. Nah Loh, kalau Nabi anak bisa. Muhammad domba nggak itu pernah di makan nasi anak loh domba seumur hidup. dibakar itu enak nggak kira-kira? Enggak. Seperti ikan goreng nggak Nabi rasanya? Muhammad nggak pernah Menurut makan guru. nasi loh seumur hidup. Gimana menurut Ya, guru? Dia gini Mbak, kira-kira banyak pernah makan bunyi-bunyian rendang nih nggak? Mbak, soalnya mantu-mantu Iya, gitu kan, bunyi-bunyian itu kan biasa. jadi Anggap aja itu mm-mm. simfoni yang menemani kita sedang berdiskusi itu guru. Mm-mm. Mereka nih kok apa ya, kayak nggak sadar gitu loh Mbak ya. Aduh, saya tuh miris Ya kan kadang-kadang kadang gini guru, gitu kadang mereka gini, tuh. tidak perlu kesadaran untuk hidup gitu. Oh gitu, pantas aja nggak beraturan Yang kan Mbak. penting hidup aja sudah gitu guru. Banyak kok yang hidup itu tanpa Hmm. kesadaran. Aku Terus lebih saya baik tadi pura-pura tidur mendengar ini Mbak, daripada nggak ya. tahu suaranya dari mana ya, dari toa mana saya nggak ngerti juga. Iya. Dia bilang apa bedanya, oh gini dengan kayak pengumuman gitu Mbak, apa bedanya mengheningkan cipta dengan taubat itu. Hah, itu dari mana datangnya gitu kan, kok bertanya dia tuh bilang begitu kan. Lah saya justru ingin tanya balik, mengheningkan cipta dia paham gak sih kata Meng. hening gitu. Coba dibahas meng Meng dulu. Nggak usah pakai nah, hening. meng Kata meng dulu kita bahas. meng Ngerti nggak? Jangan-jangan dia nggak ngerti meng itu apa. Iya. Saya teriakan dulu Kadang-kadang Mbak ya. ada sebenarnya banyak guru orang-orang yang tidak paham apa itu angka 1, apa itu huruf, apa itu 2, tapi mereka coba untuk mempertanyakan teorema Pitagoras misalnya. Sama seperti itu. Jadi aku saranin ya buat anak-anak TK, anak PAUD, jangan kalian Pitagoras lompat itu orang Arab langsung ke ya, SMP kalau nggak salah. gitu. Sebentar, Jadi Pitagoras jangan itu orang pernah Arab bukan? melompat langsung ke SMP ya. Kalian harus melewati yang namanya PAUD atau TK dulu. Biar kalian itu bisa sistematis Oh, mendapatkan ilmu. sorry, benar-benar. Mungkin Pitagoras mereka tuh jalur nama nyogo aslinya kali Abdul Mbak, Goras. jalur suap gitu kan. Kalau jalur suap tuh kan emang gitu Mbak, yang penting suap, otak nggak ada nggak apa-apa kan gitu. Oh iya ya. Tahu-tahu ijazah asli apa palsu gitu, kaget. Iya Ih, serem. serem aku juga. Bang Caipa Bah, saya kita rekomendasikan bikin room aja. sendirilah guru, buka room sendirilah, kita bahas sesuatu yang aku tuh kayak gini loh guru. Kan pasti Aku tuh mau lari mencari-cari kan. ilmu Saya gitu ya. mencium-cium Tiba-tiba aku mau bukan lari ketemu nih. ilmu, tapi ketemu sesuatu yang apa ini gitu Saya kan? Apa ini mencium-cium ada mengheningkan yang mau cipta lari gitu. nih. Yang dibahas mengheningkan cipta gitu kan. Ini aku tuh merasa terhina dan ternoda, atau enggak sih guru? Kamu ngerti nggak? Ternoda. Iya dong. Merasa ternoda aku membahas hal ini gitu loh. Sama Mbak. Aku pikir ini Kalau orang dalam ini Mbak, kalau dalam logika tuh Mbak ya, dalam logika, dungu itu dosa Mbak. Diartikan dalam agama dungu itu adalah kedosaan. Gitu. Wah, Jadi itu menghina orang yang dong dungu, istilah umi. ya Nabi yang umi. Umi itu dungu loh. enggak ya, Loh, bukan kamu nggak beda. bisa bahasa Arab ya? Bedain, Kalau makanya jangan beda. jangan sembarangan Kami menafsirkan. mengikut kepada Nabi yang umi. Umi itu dungu. Kamu nggak Bos boleh mau ngomong gitu. Umi dungu, bos boleh ngomong ini, gitu. bos mesti belajar dulu. Bos mesti belajar dulu tafsirnya Astaga, itu bagaimana bahasa itu loh. Ibraninya lah. Amharet. Apa-apa? Amharet. Apa-apa yo. Ya umi. Bang Meme. Bang Meme. Bang Meme udah Boleh nggak udah saya kemana-mana usulkan Ini gimana satu ini? topik? Gimana nih? Mau bahas tentang apa? Nabi Muhammad Yang itu akademis belum lah. dibaca, bro. Kaipas Oh, yang atau akademis. atau kamu Suka nggak yang punya akademis. wawasannya akademis? Hah? Atau mau saya ajukan tema ya buat kalian berdua gimana? 2 lawan 2 Boleh, atau 1 lawan 1? boleh. Oke. Boleh. Baik ya. Saya mengikuti Aku kalau kayak pas itu dia akademik paling ngebahas kristologi. tentang ini Kang Farudin. Si kayak pas itu paling dia ngebahas apa namanya mengheningkan cipta. Aku Enggak, Uni saya buat tema ya. Biar adil, bagaimana kalau saya buat tema buat berdua, 2 arah. Gimana? Boleh. Tadi aja Jadi biar keselamatan aja adil. sama Meme belum Ini ganti selesai. topik lagi. Tadi keselamatan sama Meme aku kan belum selesai sebenarnya. Bagus, bisa. Karena kan dalam Tadi hal kutipannya pemahaman si guru bagus Kaipas, loh. Kaipas ini Tadi sih berbeda bagus ya, yang saya tahu kalau nggak salah, apakah sama dengan RT1 adanya keselamatan universal atau enggak gitu kan? Bisa. Bagaimana yang masalahnya Meme siap nggak ini? Boleh. Tetapi saya sarankan ya,
Jangan dilanjutkan topik tadi karena itu nanti babak belur nanti. Bagusan tidak usah dilanjutkan. Itu babak belur. Kamu yang babak belur, yang kabur, kamu itu kabur. aja, Meme, kamunya pergi kabur, kok. kamu Aku udah itu. siapin ayat-ayatnya buat nyadarin Kan topik kamu. tadi itu cocoknya itu Bang Juma, Unirifa, Nandar, 5 orang lawan Meme Bos 1 orang baru bisa. Tapi kalau hanya Unirifa bagusan nggak usah pindah topik. Itu aja pesan saya. Dia yang Seharusnya dari tadi, berbincang, Meme mendengarkan. kabur. Kamu yang kabur ya, memalukan. Katanya sama Kalian sibuk. itu- Seharusnya kamu ngomong sama sibuk. Kayak Kalian pas, itu kayak pas. mikir. Kamu nggak sholat ya? Kamu sholat 7 waktu loh kayak pas. Sudah tadi jam 6. Jam 6 Oke, tadi. gimana? Sholat. Kamu wudhu kan, wudhu. Wudhu Kamu dong, pakai apa? masih Wudhu. 26. Mau saya kasih temanya. Ini gimana? Tapi kayak pas Meme, tolong kamu ya. sholat nggak? Kamu sholat nggak, Meme? Itu si Caya pas sholat loh. Masa kamu nggak sholat? Nanti kamu Orang nggak masuk. Katolik Kamu itu masuk sholat, neraka loh. namanya doa Kamu malaikat sholat. Tuhan. Tolong Meme, kayak kamu sholat pas. nggak? Jangan menggunakan Avenger ya. Datanya jangan pakai Avenger ya. Wah, itu Memalukan. Yahudi, Aslinya Unirifa Avenger. pakai Avenger. Aduh, memalukan. Datanya Avenger, film Avenger gitu. Aku Anak saya juga tuh- suka Kang Avenger. Farudin, Belajar Kang dulu Farudin, ngomong tau nggak sih? Kang Farudin, Aduh, Kang Farudin. ya. Sebenarnya aku lanjut. jujur terus terang ya, di sini tuh ada sebenarnya orang yang akademis sekali dan bahkan dia santun. Aku sangat menghormati dia. Namanya Pak Dr. Leon Peter. Aku berharap dapat ilmu dari beliau, bagaimana beliau mengkorelasikan kesehatan dengan Iya. kekristenan gitu. Dan Hmm. aku sebenarnya berharap Pak Leon ini karena kalau kayak pas, Bentar, mohon maaf, debat aku nggak bisa mau dinaikkan. mengkerdilkan Dokter orang nggak? lain gitu. Bisa Bentar, dinaikkan. debat. Silakan Ada dokter Pak nggak? Leon, Bu Susi, ke atas. ini bisa coba ya OT-nya Saya kalau belum nggak pernah bisa dengar ini pendebat ya muslim itu, pakai dokter. enak turunkan aja lah Eh, gitu ya. Kamu jangan Kebanyakan melupakan itu- dokter Ya udah, saya Husaima turun, Pak. lah. Itu Jangan jobless begitu atau kayak pas dokter unemployed. Husaima itu belum berhenti jadi dokter. Nggak usah kayak gitu. Kamu framingmu nggak mempan di sini. Enggak, Jadi Pak Dokter Leon kalian- Peter nama- lebih baik. Pak. Katanya kalian ilmu dan akal. Saya Pak, turun, Pak apa saya namanya? turun. Pak Leon Jangan naik ke dulu, atas Meme, deh. kamu Beliau ini takut, memang Meme, akademis kamu loh. takut, Meme takut ya. Sudah Enggak, kabur, enggak, kita kamu nggak ada ya. berat Tapi Pak kan Leon, Pak Dokter. Ini katanya Pak, ada yang Pak mau Dokter naik. ini. Gini, Ya aku tuh sebentar menghindari dulu, ya. sebentar. Nggak, aku Oke. Jangan yang kalau berat-berat. kayak- Jangan kalau langsung apa sama kalau yang si berat-berat kayak pas di Bang- sini Bang aku gimana Meme, ya yang aku kroco-kroco bilang kayak ya saya aja kayak pas dulu. diam dulu lah aduh gini loh Pak Dokter Leon ini beliau ini kan seseorang yang berpendidikan dan so pasti tidak akan kayak pas lah framing tak bahas apa nggak akademis nggak jelas gitu. Jadi Pak Dokter aja kita suruh ke atas sini karena beliau ini kan orang yang berpendidikan kita Dokter pengen lawan tahu dokter juga lah. bagaimana Pendebat kalian gitu. yang dokter juga naikkan. Kayak pas Jangan bisa yang nggak kayak- diam kamu Jangan tuh yang kayak kamu tuh di sini guru. dibiarin mama aku heran deh orang ini kita ngomong Astaga. dipotong kenapa sih kayak gini gitu loh kamu bebas loh di room muslim itu mau berkoar-koar Makanya ketika kita cari yang ngomong. dokter juga. Masa dokter lawan kamu? Pak Leon kamu masih naik kuliah. dong kalian aku mau belajar Loading, kan? aku mau belajar Pak Leon mau Kamu belajar masih banyak kuliah? hal sama Pak Leon. Farudin belum Pak Leon. kuliah. Guru Tolong kasih masih permintaan SMA. Pak Leon. Ayo, Pak naikkan. Leon naik Silakan. turunin aja Ayo. sih kayak apa dari tadi tuh nggak Ayo, jelas Leon. omongannya Kan mama pasti aku ngapain dia diturunin. ngebak Aku si diturunin. Pak pasti. Dokter Leon aja tuh beliau baik Kamu itu. dari tadi nggak akademis, Astaga, kayak pas euy. benar. Pak Leon, tolong Bahas dong Pak Leon. tobat. Oh, Bahas tobat aja nggak dikasih. Oh, Kok nggak ada sih? Yaudah lah ya, aku tuh capek Gua ngebelajar mencium baca kabur buku. dia itu, Lem. Tiba-tiba Gua mencium aku enggak, bau aku denger ya. Aku capek belajar baca buku banyak-banyak tiba-tiba disuruh membahas mengheningkan cipta gitu ya. Jadi Mendingan gimana aku Mbak? kayaknya harus Kita mencari. kita ke room berdua aja atau gimana? Ya, Mbak? yuk kita Ini buka. Loh, Aku jadi buka roomnya mundur guru. kalian Naik ya. Nanti berdua. bawa Bang Satria sama Bang Farhan. Aku pengen Wah, banyak bahas ini ada guru tentang pula. Nah, sama ini Daniel sudah ada Rasul. against nih, Ini heresi. ada guruku Siapa nih? ini, Sebentar, against ada against heresi. Silakan against. Silakan. Halo, against. Heresi Halo. enggak? Halo. Salam. Salam. Salam bro Kaipas. Assalamualaikum. Salam brother. Kita gimana nih brother? Nah. Apa ini Tok, ngobrol weh, mama raneh lah, liur. menghajar para umat dajjal? Jangan Itu langsung bisa ngegas lah, dijaga ucapannya ya. Jangan ngegas lah. Umat abad pertengahan, zaman kegelapan, tolong dijaga ucapannya ya, kalau saling menghargai. Karena zaman kegelapan itu memang para idiot. Kang ya. Farudin Apa aku gimana turun ini? ya. Nggak ada gunanya juga nih orang. Kuning. Tuh Ya, kan, kayak ini aku gimana naik, ini? ini Saya pergi. sudah siap timer. Ini teh gimana ini teh? Itu kayak gini. Coba Bang. Bu Susi cari dulu Enggak. Aten yang lebih berbobot. Aku mintanya tuh Dia Pak dulu. Dokter. Pak Dokter itu dia bisa Tenang, bicara gitu. Dia kabur. Leon itu kabur. Jangan yang langsung dokter lah. Makanya kalau saya dulu Aduh, aja. Bu Susi ini si agen enggak ini Aduh, mantul-mantul pusing dan kepala nggak aku jelas loh. dengarnya, Ini serius, turunkan Pak. dulu.
Bu Susi turunkan Kamu dulu buka room Gen. sendirilah. Enggak ini nih. Ciao, dadah, assalamualaikum. Silakan Oten yang lebih berpendidikan ya. Uni Silakan. kemana? Aduh, Tuh pergi kan, dia. aduh. Kau Tuh kan. datang dan pergi. Gimana ini teh? Sesuka. Silakan kalau yang mau naik ya. Aduh. Nah, Kaipas nih dengan siapa ini teh? Calvin, silakan. Vin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Bagus, bagus, bagus. Wah, Bahas tentang apa berbahaya. nih? Saya coba buat timer kan. Cek. Bagus ya. Bagus, bagus. Tunggu. Aku mau ini Bahas dulu. kasih tema yang bagusnya yang akademis ya. Hayo lo, ada kores lo. Hayo lo, nggak bisa ngehujat. Mau bahas tentang apa nih yang akademisnya nih? Atau mau saya kasih biar adil temanya? Silakan, bebas. Nanti saya kasih timer biar adil ya. Iya, apa ya Halo, bahasnya? Brother Calvin. Halo. Halo, brethren, Kayapas, gimana kabarnya? Baik, brother. Bagus. Habis makan cabai lu, Kores. Habis makan iga bakar. Ortodok nggak boleh kan makan iga bakar ya? Masih sering ke Chandra. Masih sering ke Chandra. Babi guling Chandra, udah lama enggak, bre. Ingat lo, haram lo, bro. Haram dong, babi itu haram, nggak boleh. Nggak cuma babi hutan doang ya. Pin. Oi, Mic-nya pin. Nggak boleh makan babi. Mic-nya kenapa? Suara non udara lah, keluar napas udara itu keluar kedengaran. Diatur. Tarik Masa ya? napas, kedengaran. Oh, tunggu bentar. Ini lagi test drive mic baru soalnya. Wih. Oke, gimana Kevin mau dengan si Kaipas atau Kiki Mata nih? Silakan aja, bebas dan tentukan topik. Kalau Sama mau siapa ya nih, saya Calvin? kasih topik. Calvin ini kawan Nua, teman saya nih, teman lama nih. Calvin kawan Nua. Ayo ajukan topik. Gimana bang? Yang akademis saja kan? Soalnya kan kalau lintas agama Ya, kan saya kita serahkan mesti dulu kaji. lah ke antara Kelvin dengan si Edwin. Silakan mau yang mana? Saya kasih timer dua-duanya. Ini Pak Kiki ini Kristen ya? Halo, Kristen. Oh, Iya. oke. Salam kenal, Pak. Saya Kristen juga. Salam kenal semua. Iya. Siap. Jangan panggil saya Islam ya, Pak. Makasih. Cek. Sekarang piye? Oke, bagus coba. Piye, Sok piye? bahas tema non tema. Coba bahas tema yang angkat yang akademis ya. Silakan. Setujui. Dua belah pihak. Apa ya? Kenapa ortodok sok-sok ngarab? Oke, aku jawab Aduh, langsung itu ya. mah nggak dua arah tuh. Aku jawab langsung ya. Akademis atau kalau mau saya kasihkan ajukan ya tema nggak? Biar Sok-sok. enak, biar Mana? adil. Apa dua-duanya. temanya? Oh, jatuh, aku takut. Oke. Baik. Kalau ini Kelvin udah setuju. Nah, masalahnya Kaipas setuju nggak kalau saya kasih tema? Boleh. Aku bilang dari siapapun tema boleh. Apalagi khususnya Oke. Aki Farudin. Baik, seperti itu. Jika memang seperti itu, ya. Saya akan kasih tema biar adil. Injil dalam perspektif Islam dan juga Kristen. Oke, boleh. Pak, Bagaimana, Pak Mata Kelvin? gimana? Kalau saya Sebentar dulu, 1 lawan 1 ini. Mau saya kasih timer Nah, ini. ini Pak Mata ngapain ini dong? Dari Saya udah tadi bertahan, juga pengen saya kamu ada, Pak. hadir ke sini, si Meme Saya udah bertahan. ngomong, kamu menyimak. Biar adil 1 lawan 1 ya, Ya udah. timernya. Saya Sebentar. udah gemetaran. Sebentar, jangan ini ya, mencoba untuk lari dari tema. Tenang, jangan cari bantuan. Pertanyaannya, apakah siap atau tidak? Saya akan tulis di kolom komentar, oke? Biar teman-teman bisa memahami. Siap. Cek 1 2 cek. Sip. Ya, 1 menit ya, lagi bikin thumbnail dulu. Aduh. Ente ke YouTube kan eta teh. Masuk. Oh, atuh sayang sekali kalau ada tritum coba baca bung tema di kolom komentar, coba tapi baca tema. tidak terekam dalam sejarah kan.
Aduh, Tema, coba Kelvin baca tema di kolom komentar. mana Sepakat? temanya? Mana nggak ada? Tadi na kolom komentar. Wah, mesti Sepakat? lelap, woi. Wih, saya kirim dulu dah. Oh, sok. Nah, coba baca temana. Mana di iya komen paling Al-Fahrud bawah, di paling di bawah. hide iya. Nah, di hide komentar. Teka ciri. Oke, saya Serius sebutkan teka ciri. saja. Temana yaitu Injil dalam perspektif Islam dan Kristen. Setuju? Gas. Oke, Kaipas gimana, setuju nggak? Mau diberi napas ku aing. Oke, sudah setuju. Baik ya. Untuk Sudah bantu deal Kaipas semuanya mana ya. yang di bawah? Saya turun nih. Nggak perlu Baik. rame-rame kayaknya. Muslim cukup jangan satu turun aja juga. kayaknya. Aduh, jangan. Muslim jangan. cukup satu. Polanya kayaknya. mau saya kasih waktu masing-masing seperti si yang tadi si turun Memeng ya. yang ngomong saya kurangi waktunya atau 3 menit 3 menit 3 menit ngomong sisanya diam, 3 menit ngomong sisanya diam. Gimana nih kalau pakai suite yang kayak tadi ya, setiap yang ngomong saya kurangi waktunya. Gimana nih, mau yang pola mana? Yang tadi Pola aja. 3 menit 3 menit. Oh, yang Yang tadi tadi aja, udah. baik. Dan biar nggak pusing lawan dialognya, diakhiri pernyataan itu dengan silahkan. Oke? Oke. Paham ya? Oke. Baik, saya kasih tanda. Saya kasih tanda dulu biar nggak bingung. Ini ya. Ini untuk dari adanya yaitu Kaipas. Tandanya ini ya. Tandanya ya teman-teman tuh. Ada yang warna-warni di atas. Nah, kalau yang ini sebentar. Nah, kalau yang ini untuk Kelvin ya. Jadi nggak ada tandanya di atas. Nah, kalau ini untuk Kaipas. Loh, si Pertanyaannya. Riva di bawah mantau tapi turun dari atas. Ini kenapa nih? Jadi siapa dulu yang mau ngomong? Ini untuk Kaipas, ini untuk si Kelvin. Silakan. Bahasa apa Siapa sih? dulu yang mau ngomong? Bahasa apa Mas Nurdin? Ustadz Wafi kok nggak ada di Ini Bingung tak saya. kirim lah, ya. Tuh komentar. Siapa yang mau duluan? Aku boleh, Apa biar yang nanti duluan? closing statementnya aku ya. Bebas, pokoknya masing-masing waktu saya kasih waktu 20 menit. Itu sudah termasuk pernyataan, closing statement, pembukaan dan jawaban. Oke, jadi total 40 menit. Siap? Oke, Berarti ini Kaipas. Anda ngomong waktu berjalan. Silakan. Ya, Injil bagi kami bukan buku, melainkan Kristus. Apapun yang menuliskan tentang Yesus oleh para rasul, itu adalah tulisan-tulisan suci yang menceritakan tentang Kristus itu sendiri sebagai pusat. Dalilnya di mana ada dalam Lukas 2 ayat 32. Saat itu imam bait Allah yang bernama Simeon ini orang Yahudi ya, bukan orang Sunda, bukan orang Manado, bukan orang Batak. Dia ngomong gini, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba ini pergi, karena aku telah melihat kemuliaan yang daripadamu dan penyataan ya, bagi seluruh bangsa dan bagi umatmu Israel. Nah, penyataan ini dalam bahasa Indonesia di situ ditulis penyataan, tapi kalau di dalam bahasa Yunani tersebut itu adalah apokalipsin. Dalam tulisan aslinya adalah apokalipsin. Apokalipsin itu apa? Apokalipsin itu adalah revelation atau wahyu. Jadi Injil atau kabar baik itulah Yesus. Bukan artinya sebagai buku yang gedebuk dari langit pada abad 1, bukan. Karena para rasul disuruh Yesus untuk membaptiskan dan mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh Yesus, Matius 28 ayat 19. Maka para rasul menuliskan tentang Yesus. Injil adalah bahasa Yunani, evangelion. Artinya adalah kabar baik. Gitu. Cuman anehnya beberapa sekte-sekte agama lain itu menggunakan term ini atau disebut juga Injil atau juga disebut Injil. Nah, Injil itu bukan berasal dari bahasa Arab karena itu ada
kekristenan cabang di Indonesia ini. Nah, pertama yang mesti kita tahu sifat dari Injil ini. Injil ini adalah wahyu yang khusus diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, nama wahyu yang kepada Nabi Isa ini disebutnya adalah Injil. Sebagaimana wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi terkhusus yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya wahyu Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihissalam disebutnya apa? Torah. Lalu kepada Nabi Daud alaihissalam Zabur. Lalu kepada Nabi Muhammad SAW disebutnya apa? Al-Quran. Nah, begitu juga dengan Injil, tidak ada perbedaan di sana bahwa sejatinya Injil adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan kitab yang dicomot-comot dari penatua-penatua sebuah majelis agama lalu kemudian disahkan ini menjadi kitab suci. Nggak begitu, konsepnya tuh nggak begitu gitu. Ini adalah mengambil hak dari Tuhan gitu. Nggak bisa seperti itu. Nah, lalu kemudian apa sih Injil dalam Nabi Isa ini? Pada dasarnya Ikhwan Fisabilillah, perbedaannya itu adalah hanya wahyu-wahyu yang kepada nabinya nih yang mana aja gitu. Beda nabi, beda nama gitu. Nama dari wahyu tersebut itu nanti dijadikan kitab suci. Lalu isinya apa? Materi dari isi Injilnya Nabi Isa alaihissalam adalah menyatakan apa? Adalah utusan yang mengajarkan ketauhidan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem sana begitu. Dan mencoba untuk membuat Yahudi kembali kepada jalan yang seharusnya. Nah, di sini letak ini sangat satu relevansi dengan seluruh nabi-nabi yang terdahulu maupun yang terkemudian. Itulah kenapa seluruh kisah-kisah nabi-nabi yang mengisahkan tentang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu keduanya, satu koneksi dengan nabi terakhir Hataman An-Nabiyah, Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti yang akan dititik beratkan perbedaannya di sini adalah ini dari mana kekristenan cabang Indonesia dapat kata Injil gitu. Dari mana? Nah, itu yang akan kita tanyakan nanti. Ya, oke, thank you. Itulah opening statement dari Muslim. Yang di YouTube suara aku masuk ya? Itu di mute Afahru. Double karena double ya suara saya. Enggak. Afahru dengerin. Afahru itu turunin salah satu volume. Turunin salah satu volume. Kalau enggak musik yang earphone diturunin salah satu. Insya Allah enggak double lagi. Kalau saya coba lagi. Aduh, Bu Susi tolong pantau. Aduh, resnya kelak. Tunggu lagi. Oke, aku handle sementara ya, Bang Kores ya. Sementara ini nanti naikin lagi tuh. Enggak, timernya di Afahru. Oh, timernya. Oh iya. Oke. Kalau enggak saya turun aja, ini gantian sama yang lain. Oh, ada Uniriva di bawah. Oke, sebentar. Karena lumayan ya, megang terus. Mau saya pakai tripod ya, sabar. Udah, kita nyanyi dulu aja. Megang terus. Kita nyanyi dulu aja sambil nunggu gimana. Oke, sudah beres. Bentar, harap bersabar. Waduh, dangdut deh. Oke, jelas ya teman-teman semuanya. Bentar, saya coba tampakkan dulu biar jelas waktunya. Kenapa nggak Yesus nggak punya hepeng? Oke, ini tuh Kaipas. Silakan Kaipas, pernyataan disampaikan waktu berjalan. Gimana? Ya. Terima kasih atas penjelasannya dan pemaparannya, Brother Calvin. Pertanyaan yang sangat menarik, dari mana Indonesia mengenal kata Injil? Jelas kita mengenal dari bahasa Arab. Nah, tapi jangan happy dulu karena bahasa Arab ini mengenal dari bahasa Ethiopia. Ethiopia ini mengenal dari bahasa Koptik Mesir.
Koptik Mesir ini mengenal dari bahasa apa? Dari Yunani. Rasul Markus adalah suksesi atau gereja yang didirikan oleh Rasul Markus itu ada di Mesir, dan gereja yang didirikan oleh Rasul Matius adalah di Ethiopia, di seberang kota Mekah, ya, seberang kota Mekah. Nah, jadi untuk membuktikannya kita bisa melihat, kita bisa kritik teks Injil. Injil, apakah orang Arab mengenal abjad atau aksara I? Orang Yahudi apakah mengenal aksara I? Orang Aram apakah mengenal aksara I? Tentu tidak. Tapi orang Yunani apakah mengenal aksara Y? Tidak, karena dia hanya mengenal aksara I. Itu bukti bahwa dasarnya ini adalah Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, terus permasalahannya Yesus menerima kitab Injil. Kalau kita lihat di dalam dalam Islam, narasi itu sering dibunyikan, ya. Narasi itu sering dibunyikan menerima Injil. Di dalam Quran, saya nggak mau berusaha untuk sok tahu, ya. Kalau tidak salah, ada narasi bahwa Isa itu diberikan kitab Injil semenjak masih bayi. Jadi bagaimana teknisnya gitu? Sementara bagi kami Injil itu ya Yesus. Karena apa? Karena semua nabi itu menubuatkan kedatangan Mesias. Semua nabi, ya. Nah, pewahyuan yang saya sebut tadi dalam Lukas 2 ayat 32 itu menggenapi apa yang dinanti-nantikan oleh para nabi yang menantikan Mesias itu sendiri untuk membebaskan mereka dari penindasan akan dosa. Nah, jadi itu menegaskan bahwa Injil itu memang itu sosok kepada Kristus. Dialah kabar baik itu. Makanya waktu malaikat Gabriel, bukan Jibril, ya. Jibril nggak ada artinya, kalau Gabriel ada artinya. Itu berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, Tuhan, ya. Dia nggak pernah bilang itu dia selalu bilang itu bersukacitalah. Dia nggak pernah bilang, oh ini nanti akan lahir seorang nabi namanya Isa. Dia nggak pernah bilang begitu. Jadi kabar gembira itulah Kristus. Makanya dia punya gelar Mesias yang digeserkan kepada Islam menjadi Al-Masih atau tukang usap atau tukang urut. Nah, tukang pijat gitu, ya. Nah, itu yang membedakan kita. Kalau di kami jelas itulah dia, Injil. Terbukti dari apa? Terbukti dari ajaran Kristus. Bisa kita lihat, ya, kita keluar rumah. Kalian lihat tetangga kalian yang orang Kristen kiri kanan atau kenalan kalian. Kalian pasti ngerti bahwa orang-orang Kristen itu kiri kanan kalian, itu pasti kehidupannya kebanyakan jauh lebih baik dari kalian. Itu yang bisa saya pastikan. Dan mengenai tulisan-tulisan akan Injil, itu akan saya kuras lagi di dalam pemaparan berikutnya, ya. Mungkin dari saya itu. Oh ya, tadi saya akan tambahkan, Isa itu, untuk contoh, Injil dan Isa. Isa itu nama aslinya adalah Yesua atau Yesus. Begitu juga di dalam Islam, namanya bagaimana bisa jadi huruf I? Karena orang Arab tidak mengenal huruf I. Orang Arab mengenal huruf Y. Untuk menulisnya itu harus pakai ain. Nah, kalau gitu namanya mestinya Aisyah atau Yisa. Tapi kalian menyebutnya Isa. Itu salah satu bukti keanehan ajaran kalian. Terima kasih. Oke, baik. Ya, ini masih dalam hal prolog saya kira, ya. Karena belum ada pembuktian ini dan itu, ya, dalam perspektif masing-masing kedua belah pihak. Oke, sisa waktu Kaipas 13 menit 18 detik. Oke, dan ini sisa dari Kelvin atau Perah Istar. Gimana, Pin? Siap? Ya, Oke, silakan. sebentar ya, berjalan, belum, tunggu. Ini aku mau ngambil dulu biblos Arabiknya, tunggu bentar. Oke, teman-teman jangan lupa di itu, ya, di like, disebar-sebarkan gitu kan. Oke, dan tolong jaga di ini, ya, komentar-komentarnya, ya. Silakan. Yang punya koin silakan disebarkan juga. Kalau mau, silakan. 1, 2, 3, beres. Belum juga, Kelvin, ini sudah nggak sabar Kaipas. Tolong jangan disawer. Akun ini suka diserang Muslim. Silakan. Jadi ini akunnya akan hangus juga. Jangan disawer. Terima kasih. Jangan framing, ya. Pas.
Bukan, Ya. ini aku hanya menjelaskan supaya Jangan bilang orang jangan seperti pihak rugi. kita yang ini ya, untuk Sungguh mengendonkan ya, kalian adalah jangan. Kecuali orang-orang kalau yang kamu punya rugi bukti. Oke, saat Kaipas. menyawer saya. Oke, Kenapa sih Kaipas, jangan protes-protes memframing ya. mulu? Oke. Ini waktu Kelvin sebentar. Tunggu. Gimana, Pin? Pin, lama betul, Pin. Tuh, kan udah nggak sabar ya, Kaipas. Kita nyanyi lagi, Pin. Ya udah yuk nyanyi yuk. Yesus Oke, tak siap, punya Pin. hepeng lagi. Yuk gas. Oke. Gua nggak bisa ini Mulai. ya, gua nggak bisa open cam ya. Ya. Oke, 1, 2, 3, siap. Ya udah yuk kita lanjut aja ya mengenai Oke. kita akan bahas masing per masing. Nah tadi kayak pas bilang Injil itu dari Ethiopia, dari Mesir. Ya udah pakai bahasa Ethiopia atau enggak bahasa Mesir aja kalian. Nggak usah ke Arab-Araban. Kristen itu nggak cocok di Arab. Buktinya apa Kristen nggak cocok di Arab? Kalian lebih duluan datang di Arab daripada kami. Tapi apa yang terjadi? Gagal untuk menjadikan Jazirah Arab bersatu dalam satu nama Yesus. Gagal. Terima kenyataannya. Islam datang, Arab nyatu. Gitu kan. Keren itu. Kalian udah gagal. Ngapain pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Mesir sono. Atau bahasa Ethiopia. Kembali ke sana gitu. Karena kalau Injil itu Arab. Atau enggak balik aja langsung ke Yunaninya. Ngapain kalian pakai terjemahan-terjemahan dari bahasa-bahasa lalu nyampe di kekristenan cabang Indonesia? Ngapain? Coba. Apa itu maksudnya? Selain untuk penginjilan. Nyatunya Sorry, dengan sorry, cinta sorry, apa, sorry, sorry, apa sebentar. dengan pedang itu? Sebentar, ini mengganggu si. Kita lanjut ya. Itu yang pertama. Jadi kita di sini udah tahu gitu. Dia bawa Mesir, bawa Ethiopia. Padahal kita udah sama-sama tahu datang dari Yunani, langsung ke Yunani, pakai Eugalion, kelar perkara. Kita berbeda kan gitu, kelar. Ini ngapain sok-sok Injil gak? Pakai kata murtad juga ada di Biblosnya. Ada kata Rasul segala, ada kata Allah. Tapi najisnya apa? Allahnya ditaruh ke berhala-berhala lain, di mana kekristenan cabang Arab tidak begitu. Aduh. Nah, lalu kemudian soal apa ya? Jibril gak ada artinya. Di dalam Lukas 1 nomor 19 aja ini kalau kita pakai kekristenan ortodok cabang Arab, di sana ada kata Jibril. Ngapain dipakai sama kekristenan cabang Arab? Ngapain? Dibuang harusnya. Karena kekristenan cabang Indonesia ini harusnya menjadi tolak ukur kekristenan cabang Arab. Kekristenan cabang Arab itu mereka lebih apa ya? Mereka tuh lebih terkemudian lah. Pokoknya kekristenan cabang Indonesia tuh duluan. Kekristenan cabang Arab itu nyontoh. Buktinya apa? Buktinya kekristenan cabang Indonesia dia tidak menggunakan Jibril, tapi Gabriel. Tapi di Arab sono mereka menggunakan kata Jibril. Apa ini? Selain untuk penginjilan. Tidak ada kebesaran nama Kristus tanpa comot-comot istilah Islam. Kan gitu. Lanjut. Kemudian Al-Masih. Ini kalau kita lihat di Lukas 2 nomor 11 ini gue bacain. Annahu wulida lakumul yauma fi madinati Dawuda mukholisu huwal masihu. Loh kok dipakai? Apa ini kekristenan cabang Arab? Kok make-make Al-Masih? Katanya nggak ada artinya. Dan sebenarnya pemelintiran dari Islam. Kok dipakai sama kekristenan cabang Arab? Gue bilang juga kekristenan cabang Indonesia ini harusnya menjadi guru untuk kekristenan cabang Arab. Karena mereka sangat lihai untuk menghempaskan sekaligus nyomot-nyomot istilah-istilah agama lain yang mereka sukai. Terakhir, Injil artinya kabar gembira itu dapat dari mana? Karena setahu gue yang artinya kabar gembira itu, setahu gue yang artinya kabar gembira itu Eugalion, dan itu dari Yunani. Silahkan kayak pas. Oke, sebentar. Kayak pas gimana? Siap? Silakan. Masuk suaranya, Aki Parudin. Jelas. Ya. Lanjut. Makasih Bro Kores. Cuma dengan data itu saja Bro Kores jadi lari kemana-mana ya. Karena pertama
gereja saya itu bukan gereja Arab, bukan ortodok Arab, udah salah tebak. Terus yang kedua, Anda mengakui jika Injil emang dari Yunani. Nah, ini aneh, kenapa bisa jadi term dalam Quran? Apakah Allah dulu menurunkan wahyunya dalam bahasa Yunani gitu? Karena kalau kita baca Quran, kabar gembira itu bukan disebut sebagai Injil, bukan. Ada bahasa Arabnya lagi di situ. Silakan kalian buka dari Al-Quran digital kalian tulis kabar gembira dan kalian cek dalam bahasa aslinya. Di situ tidak disebutkan Injil, adalah disebut sebagai kitabah. Nah, itu aneh. Bisa jadi saya berandai-andai Injil ini memang benar-benar seperti yang Anda okekan tadi. Memang berbahasa Yunani. Kalau memang dia berbahasa Arab, tentunya namanya itu bukan Injil. Namanya pasti bahasa Arab. Entah apa gitu kan, apa Muqaddas atau apa gitu. Nah, tapi kalau kita kembali lagi ke Arab ya, kita tahu ada surat yang namanya Al-A'raf ayat 157. Di situ Musa menerima Injil. Nah, itu lebih blunder lagi, Bro. Zaman Musa udah terima Injil. Silakan dibuka. Ya. Kalau tidak percaya, baca lagi dari ayat sebelumnya, baca ayat sebelumnya, dan setelahnya. Kalau masih belum ngerti, baca lagi. Kalau sok, minum dulu, baru baca lagi. Nah, itu bagaimana Musa bisa menerima Injil, itu sudah error. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sejarah Injil tidak pernah Injil ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kita buka Sahih Al-Bukhari 1 nomor 4. Di situ ditulis, Waraka bin Nawfal adalah seorang pendeta yang pandai menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Ibrani. Nah, ini ketahuan Injil yang dimention oleh Quran bisa jadi ya, saya tidak menuduh. Boleh jadi itu adalah Injil apokrifa. Karena hanya Injil apokrifa yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa di luar selain Yunani. Nah, itu salah satu dua bukti ini ya, dua bukti untuk menunjukkan keanehan dalam ajaran kalian. Terima kasih. Silakan, Bro Kelvin. Oke, nah sekarang ke Kelvin. Siapin? Monggo. Pin. Ini ya. Nah, oke. Pertama yang akan aku bantah itu mengenai lari kemana. Lari kemana kita bahas asal kata Injil. Lu udah mengakui datangnya dari Ethiopia, dari Mesir, dari Yunani. Pakai itu, jangan sok ngarap. Kalian udah nyomot-nyomot istilah-istilah keagamaan kalian dari Yahudi. Cukup sampai di situ. Jangan juga ke Islam gitu. Ayo dong, harus punya pendirian, harus punya jati diri. Berbanggalah dengan bahasa Yunani. Jangan sok ngarap. Lalu soal gereja saya tidak berbahasa Arab. Ya terus kenapa biblos kalian bahasanya ada Arab-Arabnya, ada istilah-istilah Islamnya, ngapain? Ngapain coba? Kalau bukan demi kebesaran nama Kristus. Jadi ngambil-ngambil istilah agama orang lain. Kan gitu. Terus gua bilang Injil artinya kabar gembira. Enggak, dalam bahasa Arab itu bisa dilihat kok. Kabar gembira itu basyiron. Nah, Injilnya sendiri apa? Injilnya sendiri yaitu wahyu dari Allah untuk Nabi Isa. Namanya apa? Injil, udah kelar itu. Jadi artinya Injil apa? Wahyu dari Allah untuk Nabi Isa alaihi salam. Nah, posisinya kalau Injil dari bahasa Yunani ya tunjukkan aja, silahkan. Ada tertulis gitu dalam bahasa Yunaninya yang tertulis Yesus Injil usasustus, nah gitu. Nah, silahkan kalau ada. Kalau misalnya ada dalam bahasa Yunani tertulis Injil, udah deh, gue masuk Kristen deh gitu. Kalau nggak ada ya udah terima kenyataannya. Kalian memang comot-comot istilah agama lain demi kebesaran nama Kristus. Kan gitu kelar. Lanjut sekarang yang terakhir. Injil dari bahasa Yunani, yaitu kalau misalnya keimanan kalian. Tapi dari orang-orang misalnya Yahudi, nah, terus kemudian dari Muslim juga, dan juga orang-orang yang mempelajari sejarah. Injil itu pertama yang Matius itu berbahasa Ibrani gitu. Itu udah terbanyak didapatkan oleh para scholar gitu. Bahwasanya Matius itu tertulisnya dalam bahasa Ibrani. Karena bahasa suci orang-orang Yahudi itu adalah bahasa Ibrani sebagaimana kitab suci mereka.
Nah, sedangkan Yunani apa? Itu kan anak-anak Edom yang mencomot keimanan Yahudi lalu kemudian dikawinkan dengan keimanan Yunani supaya laku. Nah, jadi itu kayak apa selamat datang di kebenaran. Silahkan. Oke, baik. Sebentar. Silakan Kaipas gimana? 10 menit ya. Ini Terima kasih Kaipas kembali. 11 Terima kasih menit. lagi. Sebentar. Oke, siap lanjut. Ya, terima kasih kembali, Bro Calvin. Substansi tadi saya tidak dijawab ya, bahwa bagaimana teknisnya kok bisa Musa menerima Injil itu. Lanjut. Langsung ya. Oh ya udah. Sorry. Kalau ini akhirnya pakai silakan. Ya. Oke. Pakai kata silakan. Berarti udah beres pernyataan atau pertanyaannya ya. Oke. Silakan. Itu siapa? Pin. Oke. Ya kita jawab ya. Nah kita baca aja Al-A'raf 157. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dar takia Korintusnya langsung terbongkar. Tak ada sama sekali Musa mendapatkan Injil di dalam Al-A'raf 157. Tahan. Waktu saya. Jangan dipotong, sabar, ditahan emosinya. Tahan. Kaipas, dari tadi saya nunggu gitu kan, tak kira mau udah beberapa detik kamu diam ya. Ada telepon tadi ke intro. Jadi siapa dulu nih yang mau mulai lagi? Kaipas atau si TPLP? Ayo. Lanjutkan. Akhiri dengan kata silakan ya. Siapa dulu nih? Ya udah kita baca lagi ya. Silakan. Ada telepon. Oke, berarti Calvin ya. Yuk, lanjut. Ya udah kita buka ya, Ikhwani Fisabilillah dan juga kawan kita dari Kristen, silakan dibuka Al-A'raf 157 ya. Kita baca nih. Langsung aja terjemahannya, karena kalau bahasa Arabnya nanti kerja 2 kali, kekristenan kasihan. Kita baca. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di mana tertulis Musa menerima kitab Injil? Di mana? Kan gitu. Sekarang kalau kita misalnya melihat siapa yang menerima kitab Injil, ya gampang, di Biblos sendiri sudah dinyatakan. Perhatikan. Ini kita lihat di si Saul Tarsus ya. Dia ngomong di 2 Timotius 1 nomor 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Jadi Paulus itu seorang hukuman, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Selamat datang di kebenaran. Injilnya Injil siapa? Injil Yesus. Nanti di sini juga dikasih tahu. Bahkan Paulus sendiri punya Injil. Perhatikan di sini 2 Timotius 2 nomor 8. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Dar, mana Injilnya Paulus kok gak masuk? Ayo. Kan gitu. Jadi lu silahkan dijawab. Kemana ini Injilnya Yesus? Gitu. Yang dikatakan oleh Paulus. Silahkan. Nah, gitu ya. Pakai akhiri kata silahkan. Ayo, Kaipas. Bisa lanjut? Aku boleh bantuin Kaipas nggak? Siapa ini yang ngomong ini? Papa Jan. Enggak. Ini boleh. Kasih waktunya aja, timer jalan aja, akhi. Sebentar. Kalau memang mau bantu berarti tolong ACC dari Kaipas biar kita adil ya. Enggak seperti itu. Gimana Kaipas saja? Halo. Jelas Kaipas? Suaraku masuk nggak? Masuk. Suaraku masuk nggak? Masuk. Oke. Sebentar Kaipas katanya mau dibantu sama si Papa Jahat. Mau dibantu nggak kamu? Papa Jahat itu Kristen atau bukan? Nggak tahu. Bukan Kristen.
Muslim yang berpikir Jadi gimana, bebas. Nah, free thinker dia. Jadi Tanpa gimana? mengurangi rasa hormat, aku melanjutkan sendiri boleh ya, Bro Papa Jahat? Oke, baik. Silakan Udah, Kaipa, yuk. dilanjut. Ya, biar aku menyelesaikan. Oke, silakan. Jadi Al-A'raf itu nanti akan kita bacakan dari mulai 155. Bagus tadi. Saya tidak langsung menyebut detailnya. Tapi kita akan baca dari 155, 156, 157. Nah, selamat datang di kebenarannya ntar ya, jangan sekarang, jangan terguncang. Nah, tadi terkait Injil, Anda tidak bisa juga menjelaskan kenapa bahasanya itu ditulis Injil, artinya apa dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Islam. Jangan lari-lari, oh pakai bahasa aja Ethiopia, bahasa ini. Bahasa Turki Injil itu Incil, INCIL. Semua itu ada namanya fonetik dan fonetik korespondensi. Jadi itu kita tidak perlu membahas tentang itu. Tapi saya hanya bertanya, artinya apa dalam keislaman Injil itu apa? Saya bertanya itu. Dan bagaimana di sementara Al-A'raf ayat 155 sampai 157 dan seterusnya itu hanya berbicara tentang Musa, tidak berbicara tentang Isa. Bagaimana disebutkan Injil di situ? Itu sudah terjadi satu error ya. Terjadi satu error, Bro. Saya akan menunjukkan bertonton error lagi jika kamu berkenan. Mungkin 2 pertanyaan itu dulu biar nggak terlalu luas ya. Terima kasih. Oke, sebentar. Oke, Pin, lanjut. Silakan. Pertanyaan aku dihindari begitu saja ya. Nah kan ketahuan nih wah gitu. Dari Saul Tarsus sendiri, gue lebih percaya Saul Tarsus daripada Kayapas. Saul Tarsus ngomong Yesus punya Injil. Kayapas nggak berani bahas karena dia nggak mungkin ngebantah apa yang dia sembah. Kita lanjut. Pertama soal artinya apa Injil. Nah, tadi ini menarik ya. Jawabannya udah datang terlebih dahulu daripada pertanyaannya. Jawabannya adalah Injil itu artinya apa? Wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Isa alaihissalam. Udah itu titik. Kelar. Kelar udah. Itu Injil artinya gitu. Lu nggak bisa bantah karena memang begitu. Terus Taurat apa artinya? Ya, wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihissalam. Titik kelar. Udah lu nggak usah comot-comot, nggak usah ngasih makna karena pemaknaan itu datangnya dari manusia. Kita lanjut sekarang. Nah kalau misalnya INCIL itu ya udah kalian pakai gitu dengan bangga, pakai Injil. Nah gitu. Jadi kitab kalian tuh Injil. Yesus memberitakan Injil, nggak usah Injil karena Injil itu bahasa Arab. Kalian jangan sok-sok ngarab. Karena kekristenan itu datang dari Yunani. Berbanggalah dengan bahasa Yunani. Gitu dong. Nah, kita lanjut lagi. Soal Al-A'raf. Nah, kita kalau baca Al-A'raf tadi juga udah dijawab. Apa di situ? Di sini menceritakan orang-orang yang mengikuti Rasul. Bukan menceritakan Nabi Musa alaihissalam. Al-A'raf 157. Lu mau mundur ke 155? Boleh. Kita lihat di sini. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, ya Tuhanku, jika engkau mengenaki dan engkaulah beri kepadamu. Di sini kita tidak melihat Musa dikasih Injil. Masih ya, kita tidak melihat itu. Sekarang yang 156. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ada ini dan akhirat, sungguh kami kembali kepada engkau. Nah, Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku hendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, di sini juga tidak ada tertulis Musa menerima Injil gitu. Yang 157 apalagi di sini mengisahkan apa? Orang-orang yang mengikuti Rasul. Dar selamat datang di kebenaran Kayapas. Gitu. Makanya kalau misalnya mau bahas Injil, kalian gak usah make dulu Injil di dalam Biblos kalian, MMLJ itu. Udah mah Injilnya bukan Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga masih dipertanyakan. Percayakan saja apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 1 nomor 8. Yang dia katakan Yesus punya Injil. Bahkan di sini banyak sekali bukti Yesus punya Injil ya. Perhatikan. Matius 4:23. Yesus pun berkeliling-keliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Beuh. Ini Injilnya Yesus kemana? Kok bisa hilang? Injil kerajaan Allah kok hilang?
Digondol siapa Injil kerajaan Allah? Nah, silahkan dijawab Kayapas. Silakan. Oke. Sebentar. Oke, untuk yang di Komal tolong ya Pak Jahat ya untuk di mute ya. Silakan Kayapas. Ya, terima kasih lagi atas penjelasannya yang kurang jelas. Jadi kalau kita baca, tadi jangan sepotong-sepotong. Jadi membaca Al-Quran itu jangan sepotong-sepotong dan baca bahasa Arabnya ya. Hanya saran dari beberapa teman. Nah, Anda baca terus 158, 159, terus baca. Itu konteksnya adalah Musa, bro. Itu bukan kepada Rasulullah, bukan juga kepada Isa. Kenapa di situ ada Injil? Ataukah penerjemahnya salah tulis? Ataukah siapa yang menulis Quran itu juga salah dengar atau salah tulis juga? Artinya error ketika Musa menerima Injil. Anda yang mengatakan dari kecil saya taunya Musa itu hanya menerima Taurat. Makanya dari kecil Anda taunya seperti itu, tapi Anda tidak membaca dalil. Permasalahan kalian kan di situ. Tidak semua Muslim mengerti apa yang ditulis Quran. Nah, itu pertama error. Terus yang kedua, Injil yang diberitakan oleh Yesus itu sudah jelas. Bagi kami itu adalah kabar baik. Nah, kabar baik yang seperti apa? Yesus itu sebelum dia disalib, dia memberitakan kabar baik. Kabar baik seperti apa? Ini yang tidak ada di Islam. Kabar baik yaitu tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah seperti apa? Apakah nanti dia bilang, oh nanti kiamat saya yang datang? Tidak. Kerajaan Allah itu adalah di mana dia mempersiapkan akan turunnya Roh Kudus. Sama seperti Yeremia 31 ayat 31. Dan di dalam kitab Daniel, di mana Allah mengirimkan rohnya itu kepada seluruh umat yang percaya. Bahwa, kenapa? Bahwa semua nabi, ini perbedaan nabi saya dengan nabi kalian ya. Nabi-nabi kami itu bisa bernubuat karena ada satu hal, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, maka tidak bisa dia bernubuat atau tidak bisa dia menjalani tugas kenabiannya. Maka roh yang satu itu, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kristus, yang satu itu, itulah yang dicurahkan kepada kita 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Itulah yang dicurahkan pada saat hari Pentakosta. Nah, di dalam Islam Roh Kudus kan nggak ada, malah dalam kurung Jibril, gitu ya. Nah, roh itulah yang diserahkan kepada semua orang yang percaya sama dia yang telah dibaptis. Karena siapa yang telah dibaptis telah mengenakan Kristus. Artinya roh itu, roh yang ada pada nabi-nabi itu dicurahkan kepada kita. Dan tidak menutup kemungkinan juga kepada Kores dan Farudin apabila menerima diri dibaptis. Begitu. Itulah kerajaan Allah, bro. Sementara kamu cuma mentok. Ya itu dari Allah. Emang sudah Injil. Artinya apa? Artinya ya kitab. Tapi kalau tanya, Quran artinya apa? Quran itu artinya kitab suci. Tapi kalau Injil, ya emang udah begitu. Kalau Taurat, ya memang udah begitu. Ya itulah mentoknya kamu udah begitu, bro. Udah fitrahnya mentok. Terima kasih. Oke, Kelvin. Fokus Kaipas fokus ya dengan lawan bicara Kaipas ya. Seperti saya bilang kalau kamu punya otak sedikit ya. Oke, silakan Kelvin. Dia nggak kuat Kaipas bahas Injil. Sampai mesti lari ke roh. Kalau Oke, gue babat sekalian rohnya di sini. Papa Jahat bisa ngebantu. Silakan Kelvin. Ya, kita babat sekarang soal pertama soal apa dulu? Oke, soal Injilnya itu ya. Kalian itu nggak ada Injil, masih aja soal-soalan pakai Injil. Injil itu bahasa Arab. Yesus itu nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Ibrani. Yesus kalian ya. Yesus kalian itu bisanya bahasa Yunani. Itulah kenapa MMLJ, Matius, Markus, Lukas, Yohanes semuanya berbahasa Yunani. Pakai itu Eugalion atau enggak tadi yang lu bilang Injil. Ah itu. Pakai Injil. Jangan pakai Injil. Itu punya kami itu. Aduh, malu lah sedikit dong gitu. Harus ada jati dirinya dong kalau beriman. Apakah memang fitrahnya pengikut Kristus itu comot-comot istilah dari agama lain? Apa harus begitu? Kan sedih, ya enggak? Lanjut soal Al-Araf ya. Nah, ini Ifwah Al-Araf itu udah kita baca di sana. Kalau misalnya memang konteksnya untuk Musa, ya ngapain ada kata mereka? Ngapain ada kata mereka? Atau mungkin Musa ini banyak seperti Tritunggal gitu. Ada banyak tapi satu hakikatnya. Atau gimana? Ngapain ada kata mereka di sana gitu loh. Itulah kenapa kami tidak beriman dengan konteks. Kami beriman dengan apa yang tertulis gitu. Karena konteks itu datang dari para
penyesat-penyesat yang tidak berhubungan dan tidak pernah bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci itu sendiri. Selamat datang di kebenaran, my bre. Mungkin di Injil yang lu imani itu memang tertulis itu apa yang lu bilang. Berimanlah dengan konteks, karena konteks ada Tritunggal. Mungkin. Tapi ya perlihatkan dulu Injilnya kalian kayak gimana gitu. Jangan nyomot-nyomot Injil kami, jangan dong. Harus malu. Sama pertanyaan gue terlalu menyakitkan ya, sehingga tidak bisa dibantah sama sekali mengenai Yesus itu kemana-mana bopong-bopong Injil gitu loh. Nah sekarang soal roh. Nah ini dibaptis gitu. Coba kalau misalnya gue dibaptis, gue pengen banget dibaptis rasanya tuh kayak gimana gitu. Misalnya dibaptis di Sungai Yordan yang sekarang dipakai menjadi tempat pembuangan hotel-hotel di Israel gitu. Pengen tahu rasanya kayak gimana gitu. Karena setahu gue di Markus 16:16 juga orang yang dihukum itu yang tidak percaya, bukan yang tidak dibaptis. Lalu kemudian Injil bagi kami artinya kabar baik. Injil mungkin, yang seperti lu bilang Injil, bukan Injil. Nah, Injil mungkin. Jadi gue koreksi di sini. Sama dibilang kabar baiknya tentang apa? Tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah. 2000 tahun Yesus janji ini hampir terindikasi omdo kayak pas. Karena kerajaan Allahnya nggak pernah turun. Terus lu jualan roh-roh ini, kalau gua ngelihat ke kehidupan orang-orang Kristen itu mereka masih kelaparan-kelaparan aja. Masih banyak yang nggak pakai baju kemana-mana. Masih banyak yang nggak bisa beli motor, beli mobil. Bahkan bulan kemarin aja gue baru bantu 1,5 juta ke salah seorang Kristen karena dia dikejar-kejar pinjol. Dan datanya ada di live gue. Lalu soal apa ya? Ya itulah, inilah sesuatu itu dijanji-janjikan sesuatu yang mana buktinya? Buktinya nanti gitu. Mending kami pakai yang nyata-nyata aja lah. Pakai kitab suci yang menyatakan bahwa mayat Firaun diawetkan, laut itu ada yang asin dan tawar, lalu ada pembatasnya terbukti juga. Langit dan bumi asalnya dari satu yang padu terbukti begitu. Orang-orang Kristenan tidak pernah akan rela sampai kami mengikuti ajaran mereka terbukti. Orang-orang kekristenan akan memutarbalikkan lidahnya mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah, itu terbukti juga. Kita main yang terbukti aja lah gitu. Sebagaimana tidak terbukti bahwa Injil itu dari Yunani. Silahkan Kayapas. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi untuk pembicara fokus ya. Dan untuk Fik official, kenapa saya berkata seperti itu? Karena dia nyenggol nama saya ya. Jadi bisa dipahami ya, Fik official. Oke, silakan Kayapas. Kayapas? Bisa dimulai. Pertanyaan Silakan. saya tadi itu, Fokus. halo, Ya, halo. fokus. Lanjut. Ya, suaranya masuk nggak? Tes. Masuk. Tes, ya. Sudah masuk, silakan. Pertanyaan saya tadi itu belum. Oke, pertanyaan tadi saya itu belum dijawab secara rinci oleh Kores ya. Tentang tadi Musa itu, mereka itu merujuk kepada nabi-nabi sebelum Musa, Kores. Masa saya yang lebih ngerti tentang ayat itu, kan nggak sopan. Dan saya juga nggak pengen disebut sebagai Muslim. Yang Muslim itu kalian aja, kamu aja gitu loh. Itu bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya, sebelum Musa. Bukan bercerita tentang Nabi Isa, Nabi Muhammad, bukan. Itu konteksnya adalah tentang di zaman itu. Makanya kamu baca dulu. Kalau kamu berstatement dengan itu, artinya kamu belum membaca apa isi dari surat Al-A'raf itu. Itu yang satu buat kamu pikirkan, buat renungkan malam hari ini ya sebelum tidur. Yang kedua, Injil itu bagaimana tidak ada artinya dalam Islam? Kalau tidak ada artinya terus buat apa? Apa yang dikasih tahu? Isa itu ngajarin apa gitu? Kalau cuma tauhid itu saya udah bilang itu istilah dari gereja ya. Kalau cuma ngajarin tauhid, iblis pun tahu Tuhan itu satu. Tapi masalahnya apa yang diajarin? Makanya saya tadi menjelaskan kerajaan Allah itu adalah apa? Adalah Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada orang-orang yang percaya. Nah, orang-orang yang percaya ini bukan hanya percaya akademis, seperti akademik kristologi, bukan. Dia percaya dan mau. Sorry. Fokus ya, Kaipas ya. Oh iya, sorry. Dan ini sudah beberapa kali lo ya, ketika di atas nggak fokus atau mau gue senggol, hah? Boleh. Saya nggak pernah takut, sorry ya. Lo nggak fokus? Panas. Oke. Bukan masalah nggak panas, itu ngotak ya. Gue bilang fokus dong. Oke.
Ya, jadi bukan hanya untuk Sebentar, akademis. sebentar. Anak Jangan kemarin dipotong dulu. sore Jangan belagu dipotong. lu. Lanjut. Belum selesai, Udin. Ya. Jadi akademis ini tidak bisa membuat keselamatan bagi diri kita. Kita harus juga mau memberi diri kita dibaptis, gitu, Bro. Makanya barangkali ini boleh jadi kajian ya. Bisa jadi ini satu alasan yang saya lihat beberapa tahun sekali waktu saya beberapa pendapat saya yang saya kumpulkan ya. Bisa jadi ini satu pendapat, rasul-rasul kami itu tidak ada yang ke Arab. Karena pertama, di sana susah air, susah baptisnya. Yang kedua, di sana susah bikin roti dan anggur. Jadi susah perjamuan kudusnya. Makanya murid dari Rasul Yohanes yang bernama Irenaeus, dia berkata, Arabia Heresium Verax. Artinya Arab itu adalah tanah para bidat. Kalau kalian nggak ngerti, kalian tulis Arabia Heresium Verax. Nah, itulah yang menjadi dasar kalian tidak mengerti akan hal ini. Kerajaan Allah itu bagi kalian hanya main-mainan, sementara ajaran ini bukan ajaran dongeng. Itu Kores. Terima kasih. Oke, sebentar. Silakan, Pin. Oke. Sisa Mereka 1 itu menit. konteksnya nabi-nabi Sebentar, terdahulu. Pin. Apa? Sebentar, Pin. Sisa waktu 1 menit 24 detik ya. Silakan dilanjut. Oke, kita gas. Mereka itu konteksnya nabi-nabi terdahulu. Di mana lu dapat nabi dahulu? Al-A'raf 157 di sini mengatakan apa? Orang-orang yang mengikuti Rasul. Itu konteksnya. Jadi mungkin dalam keimanan lu